Reading The Heavens bab 61 sampai dengan bab 70. Bab 61, Wanita Sempurna. Kailin adalah keberadaan yang legendaris, terikat pada naga, hanya beredar di mulut dan benak orang, hampir tidak ada yang melihatnya sejak zaman kuno. Seperti naga legendaris, hanya ahli waris dengan darah tidak murni yang hidup di dunia, tetapi mereka sering dikira naga, seperti Jiao. Hal yang sama berlaku untuk Qilin, tidak ada manifestasi tubuh nyata di dunia, hanya garis darah yang tersisa sebelum zaman kuno yang diwarisi hingga hari ini, sepertinya itu bukan Qilin yang asli, itu disebut binatang Qilin. Jenis binatang buas purba liar dengan darah tidak murni, meskipun darah para dewa telah lama tipis, tetapi masih sangat kuat, sebanding dengan kekuatan iblis besar. Pendatang menggunakan binatang unicorn berkepala 9 untuk menarik pertempuran, arogansi terlalu besar, orang harus kaget. Wehee. Lusinan Rainbows Ilahi bergegas pertama 9 kepala binatang buas purba yang menyerupai unicorn kemudian bergegas maju dan berhenti di depan makam Kaisar Iblis. Naga-naga itu berkilau dengan kemuliaan, berwarna-warni dan indah, dan sensia berkelok-kelok, sangat luar biasa. Seorang lelaki tua di kuil cahaya berteriak, ada seorang lelaki besar di keluarga Ji dari keluarga kuno tua yang menggunakan jiu-jiu untuk menarik kereta. Dengan cara ini, orang yang menarik kereta dengan binatang berkepala 9 berkepala kuda pasti memiliki detasemen luar biasa. Orang kuat di kereta kuno Jijia tersenyum pahit dan berkata, orang yang menarik jiu-jiu adalah paman klan keluarga kami. Orang di depannya sangat besar dalam penampilan, sehingga bahkan jika dia bukan pemilik keluarga yang sunyi, itu hampir sama. Sekarang, kuil-kuil dan para biarawan dari keluarga Ji semuanya menginspirasi, dan mereka tidak berani melangkah maju untuk melihat upacara tersebut. Mereka semua ditenangkan oleh lelaki besar misterius ini, dan aku tidak tahu di mana itu suci. Selusin wanita di tanah suci Yochihi juga berbicara dengan lembut, tetapi tidak menebak pria besar mana yang datang. Setelah binatang unicorn berkepala 9 berhenti, tidak ada gerakan di naga giok, dan karakter besar di dalam tidak keluar, seolah menunggu dengan tenang sesuatu. Di sisi lain, perahu ilahi besar yang terbuat dari pengorbanan Shenyu terbaring di udara dan tidak mendekat. Sepertinya takut akan naga giok ini. Jelas ini hanya pembukaan, lebih banyak seni bela diri datang satu demi satu, bahkan tidak memikirkannya, itu sudah cukup untuk mengumpulkan ribuan orang sebelum fajar. Ketika berita menyebar sepenuhnya, di sini pasti akan mendidih, dan makam Kaisar Iblis akan menarik perhatian semua biksu di Donghuang. Kelahiran makam generasi Kaisar Iblis terlalu signifikan. Jika tanah suci jauh dari langit diinformasikan, itu pasti akan meletakkan pola dao di lapangan, mengembunkan momentum surgawi, dan membuka jalan lama. Bepergian melalui ruang Keyandi. Makam Kaisar Iblis begitu mulia, ada semakin banyak orang di sekitar, dan beberapa orang berbisik dari waktu ke waktu. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memenangkan harta, dia bergegas ke tempat ini dan ingin menyaksikan acara besar yang mengguncang kelaparan timur. Ye Fan pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak ada yang terlewatkan di sini. Sudah lama sejak Pang Bo kembali, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pang Bo, jangan mengalami kecelakaan. Ye Fan melintasi gunung dan punggung bukit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia melarikan diri dari tanah kuno dalam waktu singkat. Dia berlari sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemukan apa-apa sampai langit cerah. Dari waktu ke waktu, Shen Hong melewati tanah kuno yang primitif, dan para biksu semua terbang ke satu arah, dan jelas bahwa mereka semua pergi ke makam iblis. Kemana kamu pergi? Apakah kamu pergi ke arah yang salah? Ye Fan mengejar sampai ke bawah tanpa mengetahui sama sekali. Tetapi dia tidak menyerah, dan terus bergerak maju sampai siang hari, dia merasakan fluktuasi yang aneh. Ya. Jantung Kaisar Iblis berdetak, dan dia telah menemukan arah yang benar. Ye Fan dengan cepat mengejar, tetapi setengah jam kemudian, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat yang sepertinya tidak pernah ditinggalkannya. Di depan, ada 5 gunung besar yang berdampingan, lurus ke atas dan ke bawah, sangat curam, seperti 5 jari seseorang berdiri di sana. Apa yang terjadi? Ye Fan agak bingung, tetapi tidak terlalu memikirkannya, mengira dia baru saja tersesat. Dia berhenti di sini, dengan cermat mengenali posisinya, dan mengejarnya lagi. Dia percaya bahwa dia tidak akan kembali kali ini. Namun, setelah setengah jam, dia tertegun dan menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat yang sama. Mengapa ini? Kembali ke asal lagi, Ye Fan tahu bahwa semuanya luar biasa. Hanya beberapa ratus mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis, dan itu masih dalam jangkauan tanah kuno. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Pada awalnya, dia tidak peduli dengan adegan di sekitarnya. Pada saat ini, dia menontonnya dengan cermat. Ye Fan merasa sangat terkejut. 5 gunung yang disandingkan seperti telapak tangan besar dewa berdiri di depan. 5 gunung memiliki 5 jari. Apakah gunung dan sungai di sini telah diukir dengan pola dao, membentuk semacam potensi misterius yang mengganggu persepsi orang? Gumam Ye Fan untuk membuat dugaan seperti itu. Dia memejamkan mata dan melanjutkan sepenuhnya secara naluriah, merasakan detak jantung Kaisar Iblis yang kuat dan kuat dengan hatinya sendiri. Dia tidak tahu berapa lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan aura terhadapnya. Ye Fan membuka matanya dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan dia memasuki dunia bunga dan burung. Seperti tanah suci-suci legendaris, pemandangannya indah dan sangat indah. Dan pada saat ini, dia benar-benar bisa merasakan detak jantung Kaisar Iblis, menyebabkan jantungnya meledak kesakitan, tepat di kedalaman tanah yang murni ini, tepatnya di belakang pegunungan yang indah. Peri kabut berkabut, beberapa paviliun menjulang di kedalaman gunung peri, Ye Fan dengan cepat berjalan maju. Tiba-tiba, dia menemukan sosok cantik berdiri di tebing di depannya, dan kabut di sekitarnya melonjak. Wanita berpakaian putih, suci seperti salju, menari dengan angin, tampak seperti peri yang akan pergi oleh angin. Ini adalah wanita yang sangat cantik, seperti Konggu Yulan, yang sangat berdebu, memiliki keindahan yang tenang, dan sangat menyatu dengan pemandangan alam yang indah di sekitarnya, seolah-olah dia adalah bagian dari surga dan bumi ini.
Ye Fan tidak pernah percaya bahwa ada kesempurnaan di dunia, tetapi wanita di tebing di depannya memberinya perasaan yang sempurna, tidak hanya penampilan kota dan negara, tetapi bahkan temperamennya sangat bersahaja, tidak memakan kembang api manusia, membuat orang merasa malu. Rasanya seolah-olah semua hal baik di dunia ini akan dibayangi di depannya. Wanita tak tertandingi ini terlihat tidak lebih dari 18 atau 19 tahun, dengan rambut hitam menari dengan ringan, bulu mata panjang bergetar, mata diliputi kabut, bibir merah dan gigi giok berkilauan dengan kilau kristal, leher ramping dan otot es tulang batu giok, fitur wajah yang indah, penampilan yang memukau, dan tubuh batu giok dengan lekukan redup, membuat orang merasa sempurna dan bersih, begitu sempurna. Ye Fan adalah orang yang memiliki ketekunan dan kepercayaan diri, dan tidak terlalu terpengaruh setelah beberapa saat, dia dengan cepat menjadi tenang dan melangkah maju. Pada saat ini, wanita di tebing menatapnya dan tersenyum lembut, tiba-tiba mekar seperti bunga peri, sangat cemerlang, sehingga matahari di langit kehilangan warnanya. Ye Fan terkejut dengan keindahan ini, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Wanita ini terlalu tidak nyata, seperti mimpi, tanpa cacat dan tanpa cacat, sempurna di dekat iblis. Berhenti di sini, jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Seperti suara Tian Lai datang, sangat indah, tetapi Ye Fan merasa merinding, dia merasa bahwa wanita yang sempurna ini tidak bercanda. Wehee. Suara menerobos langit keluar, dan beberapa iblis besar yang menghilang belum lama ini keluar dari kedalaman Xianshan dan muncul di samping wanita ini. Gadis pirang dengan sayap, Jiao tua, pria berotot dengan tangan ditutupi sisik, dan pria raksasa dengan tanduk pertama semuanya pucat dan tampaknya terluka. Dia mendatangi wanita sempurna ini dalam posisi rendah dan berdiri dengan hormat, dan kemudian menatap Ye Fan, mengungkapkan mata pembunuh. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara Pang Bo datang dari awan di belakang tebing pegunungan abadi, dia tampak sangat menyakitkan, dan dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan 4 kata ini. Bunuh dia 100 kali. Saat itu, Lao Jiao mendorong ke depan. Boom. Tiba-tiba, roh monster mengerikan datang seperti lautan yang mengamuk. Dalam sekejap, ada sosok di langit, rambut hitam Pang Bo menari-nari liar, dan seluruh orang itu seperti laut, memberi orang-orang perasaan penindasan tanpa akhir. Sekuat 100.000 gunung, membuat orang kehabisan napas. Saat ini, Pang Bo tidak hanya menutupi pipi dan dahi dengan skrip iblis, tetapi juga dada dan lengannya yang telanjang semuanya merupakan pola naga dan burung Phoenix yang padat. Lampu hijau panjangnya puluhan meter. Aku bilang biarkan dia pergi. Ekspresinya acuh tak acuh, menatap Lao Jiao. Lao Jiao dan beberapa iblis besar lainnya pada saat yang sama memandangi gadis yang hampir sempurna di atas tebing, tampaknya sedang menunggu pesanannya. www.mtnovel.com. Wanita sempurna ini tersenyum dengan dangkal dan berkata, jangan sakiti dia, kirim dia pergi dari sini. Pang Bo. Teriak Ye Fan, menatap monster di langit itu, seperti gunung seperti Yue, dia meneriakkan namanya berulang kali. Namun, pada saat ini, Pang Bo akrab dan tidak dikenal, dan tampak cuek. Dia memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa, lalu menghilang ke langit dengan kuas, menghilang dalam sekejap mata, dan mundur seperti lautan kekuatan magi seperti pasang. Segera setelah itu, Ye Fan merasakan tubuh yang ringan. Gadis dengan sepasang sayap emas dan seorang gadis pirang yang sangat cantik terbang ke roh-roh cahaya, memenjarakannya dengan seberkas cahaya, dan membawanya ke langit dalam sekejap. Ye Fan terus berteriak, Pang Bo. Segera, udara mengalir masuk ke mulutnya, menghalangi aumannya. Gadis pirang membawanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya suara rengekan yang tidak terdengar di langit, dan mereka langsung pergi. Kuas. Tidak lama, gadis berambut pirang itu membawa Ye Fan ke tanah, menurunkannya, menatapnya dalam-dalam, dan berkata, halo, ayo berangkat pagi-pagi. Katakan saja, berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi. Ye Fan berteriak di langit, biarkan Pang Bo kembali. Tapi tidak ada yang menanggapinya, dan cahaya keemasan menghilang dalam sekejap mata. Tempat ini hanya beberapa mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis. Anda dapat dengan jelas melihat kecemerlangan azimut. Sebuah kuil kuno melayang di langit, tempat banyak biksu berkumpul, dan Ye Fan dikirim kembali ke reruntuhan aslinya. Bab 62 Makam Kaisar Setan. Wehee. Suara langit Shen Hong yang hancur tak ada habisnya, dan para biarawan terus-menerus datang ke langit, bergegas ke makam Kaisar Iblis di depan. Ye Fan melihat semua ini tanpa banyak kegembiraan. Ikuti jalan asli ke daerah di mana Gunung Wuzhi berada. Apa yang terjadi? Ye Fan sangat terkejut, masih di daerah ini, tetapi pemandangan yang subur dan bersemangat hilang. Tepat di depan, ada 5 gunung batu telanjang tanpa rumput atau apa-apa. Tidak lagi begitu tinggi, menjadi sangat rendah, seperti 5 batu besar yang berdiri berdampingan. Berjalan melalui 5 gunung batu dan berjalan ke depan, tidak ada arah yang hilang atau melihat tanah murni di luar dunia. Di depannya ada bebatuan dan pasir kuning, yang sunyi dan sepi, menjadi sangat aneh, penuh keheningan. Tidak ada arah yang salah. Ye Fan yakin bahwa itu adalah area ini, tetapi pemandangan di depannya benar-benar berubah, dan tanah murni benar-benar menghilang. Ye Fan berpikir bahwa dia telah melangkah ke ilusi, menutup matanya, dan menggunakan hatinya sendiri untuk merasakan detak jantung Kaisar Iblis. Mencari dengan hati-hati di daerah ini, tetapi menemukan fakta tanpa daya, semua ini benar, tidak ada tanah murni di sini, hanya puluhan ribu mil pasir, tidak ada vitalitas, tidak bernyawa. Bagaimana mungkin? Ye Fan mengerutkan kening, dan kembali ke 5 gunung batu, dan tiba-tiba menemukan lengan sudut di kaki gunung batu tengah. Ini dari Pang Bo. Ye Fan terus mencari di daerah ini, tetapi akhirnya kecewa. Tidak ada apa-apa di tempat kasar ini. Pang Bo dan beberapa iblis besar benar-benar kehilangan bayangan mereka. Saya tidak tahu berapa kali saya mencari di sekitar daerah ini. Ye Fan berbaring lelah di atas pasir, merenungkan dan berspekulasi dengan hati-hati, dan akhirnya menghela nafas. Dalam hal kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menemukan Pang Bo sama sekali, bahkan jika dia benar-benar menemukan petunjuknya, dia tidak bisa menyelamatkannya. Pada akhirnya, Ye Fan hanya bisa memilih untuk pergi. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihat Pang Bo setelah dia mengucapkan selamat tinggal hari ini.
Datang ke sisi lain dari langit berbintang, keduanya telah hidup bersama, saling mendukung, tetapi sekarang mereka begitu terpisah, sehingga Ye Fan sangat tersesat, dia selangkah demi selangkah. Ratusan mil berjalan kaki, Ye Fan melewati reruntuhan tanah kuno, hanya beberapa mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis pada saat ini, banyak biksu telah berkumpul di sana. Pada saat ini, suara, gemuruh, datang, dan langit berkibar. Sebuah kereta kuno penuh dengan gas pembunuh, dilemparkan dari emas, dan diukir dengan lesung pipit, yang padat, yang ditarik oleh ubur-ubur hijau berkepala 9 yang kuat, membuat hembusan guntur, berguling-guling di langit dan berguling-guling kemudian, citra perang yang kuat muncul seperti tsunami. Di kejauhan, banyak bhikkhu mengambil nafas, sesosok besar lainnya tiba, dan banyak orang mengubah warna mereka, tetapi hanya orang-orang dari keluarga Ji di keluarga liar yang terlihat senang. Jeli hijau berkepala 9 menarik kereta kuno emas, Teng Yun mengemudikan kabut, bergegas dengan cepat, berhenti di depan keluarga Ji, dan kemudian diam. Semua orang belum merasa lega, semburan musik peri seperti surga datang dari jauh dan dekat, langit penuh dengan kelopak, berkilauan, dan keharuman manis, citra indah peri seperti peri. Lengan baju itu berkibar, dan ada banyak debu. Mereka memiliki sekelompok bunga, memegang mobil dupa yang ditenun dari bunga dewa, cahaya, dan hujan langit berhamburan, dan kristal bersinar, sehingga seluruh reruntuhannya megah. Di depan makam Kaisar Iblis, semua biarawan terkejut, dan beberapa karakter yang tidak sebanding tiba. Kuil kuno ini benar-benar mengejutkan banyak biarawan yang kuat, yang semuanya tiba secara langsung. Ye Fan telah tenang. Meskipun dia tidak menemukan Pang Bo, dia dengan kuat percaya bahwa Pang Bo tidak akan mati. Cepat atau lambat akan ada hari ketika saudara-saudaranya bertemu. Menjadi lebih kuat, aku ingin menjadi lebih kuat terus-menerus, jangan biarkan orang lain mendominasi takdir kita. Ye Fan tersapu, mata di matanya sangat indah, menunjukkan ketekunan dan kepercayaan diri. Sekarang dia telah memulai jalur kultivasi, prioritasnya saat ini adalah membuat dirinya kuat. Baru kemudian dia bisa menyelamatkan Pang Bo. Dia tidak pergi, tetapi memilih untuk mundur untuk pergi beberapa mil jauhnya, menghadap ke gunung yang tinggi dari makam-makam Kaisar Iblis. Dengan latihan kultivasinya saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apapun, dan orang yang paling lemah di sana dapat dengan mudah membuatnya mati. Pilih untuk melihat jauh, hanya untuk menambah wawasan. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak bhikkhu yang datang, banyak orang telah menembak, tetapi masih belum ada yang bisa membuka kuburan Kaisar Iblis, dan banyak bhikkhu yang terbunuh dan terluka. Sebuah kuil kuno yang megah yang terbuat dari persembahan Dewa Jade 5 warna, ditutupi dengan kitab iblis yang lebat, Dewa 5 warna mekar, karakter berbentuk naga, karakter berbentuk phoenix, karakter berbentuk kura-kura hitam, DLL, tampaknya memiliki kehidupan. Roh mempesona seperti asap mengamuk, bergegas menuju Xiaohan, dan kekuatan iblis yang melonjak seperti gelombang yang. Semua biksu tidak bisa didekati. Mereka yang berani melangkahi Lei Chi semua terkejut di tempat pertama. Kekuatan abadi yang diletakkan oleh generasi Kaisar Klan Setan telah jatuh ke dasar lembah di bawah erosi bertahun-tahun, dan hukum getaran telah dikuasai oleh kita. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Di depan makam Kaisar Iblis, mobil dari 9 dalam naga giok yang ditarik oleh kepala binatang unicorn, suara dingin seperti itu tidak terlalu cerah, bahkan sedikit rendah, tapi itu jelas tersebar di setiap sudut, sehingga banyak bhikkhu merasa gemetar. Raksasa super ini akhirnya akan memulai. Ya, kamu memang bisa membuka makam Kaisar Iblis. Sebuah suara lembut datang, dan semua orang tidak menemukan jejak wanita ini, tetapi tidak ada yang akan meragukan bahwa berani berbicara dengan pria besar di naga giok harus berada pada level yang sama. Beberapa keluarga kami memiliki keuntungan geografis bawaan, dan sekarang Anda akan mendapatkan banyak dengan membuka gundukan pemakaman. Pada saat ini, suara agung lain datang dari langit yang lain. Berdengung. Di bawah langit di mana hujan turun, suara seorang wanita terdengar dari mobil dupa yang ditenun oleh Shen Hua. Renyah dan indah, berkata, karena memang begitu, maka lakukanlah. Aku akan dengan paksa membuka makam Kaisar Iblis untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, dan semua orang akan mundur. Sebuah suara tua terdengar dari kereta emas kuno udara membunuh keluarga Ji, yang bergetar seperti tsunami dan membiarkan langit berkubah. Semua bergidik, dengan paksaan yang tak tertandingi. Kelima lelaki besar itu berbicara satu demi satu, suara mereka hampir saling berhubungan, dan mereka menakutkan, seperti guntur bergemuruh di saat bergemuruh pada saat ini, semua orang terkejut, tubuh mereka bergetar, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur dari kejauhan. 5 lelaki besar misterius itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, karena kekuatan super lain mendekat, kelima akan bergabung untuk secara paksa menghancurkan gundukan makam Kaisar Iblis, dan mengambil harta itu di muka. Meskipun itu 8 atau 9 mil jauhnya, Ye Fan masih merasakan fluktuasi yang mengerikan. Dia sangat terpesona dalam hatinya, tanpa ragu-ragu, dengan cepat menjauh dari daerah ini dan mundur beberapa mil lagi. Boom. Belum lama ini, ada suara keras yang luar biasa dari arah makam Kaisar Iblis, yang membuat jiwa bergetar, dan cahaya ilahi yang terang menembus awan dan menembus dunia. Seperti gunung berapi yang meletus, kekuatan magis yang tak ada habisnya melonjak hebat, dan cahaya yang indah itu seperti tsunami yang berdampak ke segala arah. Banyak bhikkhu, seperti rumput bebek, langsung diterbangkan oleh gelombang energi yang besar. Mereka telah mundur cukup jauh, tetapi mereka masih terpengaruh. Di kejauhan, Ye Fan terkejut, dan bahkan dia dipukul di sini. Banyak tanaman dan pohon-pohon semuanya rusak. Banyak gunung dan batu terbang menjauh. Dia bersembunyi di balik gunung batu, dan dia merasa sedikit terkejut. Gundukan pemakaman Kaisar Iblis ini terlalu mengerikan. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu. Kekuatan membunuh makhluk abadi di bawah Kaisar Iblis telah melemah, tetapi ketika dikejutkan oleh kekuatan eksternal, kekuatan iblis mengerikan seperti itu masih meletus. Orang dapat membayangkan bahwa kesatuan seberapa kuat adalah Kaisar Besar Klan Setan Liar Timur. Kaisar Iblis benar-benar layak menjadi orang kuat yang melihat ke bawah ke padang belantara timur sebelum zaman kuno. Segel yang diletakkan pada masa hidupnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Gaya masa lalu yang tak tertandingi dapat dilihat.
Di depan kuil kuno yang megah, hanya ada 5 orang yang tersisa sekarang, dan mereka tidak dapat melihat bentuknya. Hanya ada 5 kelompok cahaya yang menyilaukan tergantung di sana, dan mereka semua kagum. Satu generasi kaisar klan iblis luar biasa, mereka memang penguasa dinasti Kuai. Kekuatan mempesona makam ini hari ini mungkin kurang dari 10% dari masa kejayaannya. Masih ada kekuatan yang mengerikan. Sangat mengejutkan untuk memikirkannya. Meskipun kelima pria besar itu berkata begitu, mereka tidak berhenti di situ, tetapi mengumpulkan seluruh tubuh kekuatan mereka dan meluncurkan serangan yang lebih kuat dan mendominasi. Boom! Seperti lautan dewa, seperti galaksi yang bocor, ada ruang yang luas antara langit dan bumi. www.mtnovel.com. Ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana, kecemerlangan ilahi yang tak berujung berdampak, kekuatan iblis yang besar melonjak, makam kaisar iblis terlihat seperti mendidih di sini jenderal. Semua bikku berada jauh, dan tidak ada yang berani tinggal. 5 tokoh besar menembak berturut-turut, mengorbankan senjata mereka, dan mengguncang makam kuno kaisar iblis, meninggalkan matahari, bulan dan bintang-bintang tumpul, membuat seluruh dunia bergetar. Cahaya ilahi yang tak berujung dan kekuatan iblis yang mengerikan terus-menerus mengalir ke segala arah. Tidak tahu berapa lama, dan 5 pria besar tidak tahu berapa kali mereka menembak, sebelum mereka bisa memecahkan sudut makam kaisar iblis. Boom! Bekerja sama lagi, dengan pukulan kuat, 5 senjata kuat menelan cahaya ilahi, memadatkan semangat dan kekuatan ilahi dari 5 orang besar, dan akhirnya merobek sudut makam kaisar iblis. Wehee! Pada saat ini, seberkas siaguang terbang dari sudut robek makam kaisar iblis, bergegas ke segala arah, dan senjata psikis melarikan diri sendiri. Semua 5 tokoh besar mengulurkan tangan dan meraih tangan mereka ke langit, tetapi masih ada banyak sinar yang menjadi ikan jaring, atau bergegas ke langit, atau tenggelam ke pegunungan dan hutan. Pada saat ini, para bikku yang mengawasi dari kejauhan semua bertindak, terbang dengan cepat ke segala arah, atau mengejar langit, atau bergegas ke hutan yang dalam, mengejar sinar cahaya. Wow! Ada Kingxia yang tidak memasuki gunung batu di mana Ye Fan berada. Itu dengan mudah menembus dinding batu dan menembus ke dalamnya. Ini mengejutkan Ye Fan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bersembunyi di tempat yang begitu jauh akan bermanfaat. Boom! Pada saat ini, 5 pria besar bekerja sama lagi, menawarkan 5 senjata yang kuat dan mengenai makam iblis. Bab 63, Tau yang tidak bermoral. Ujung jari Ye Fan dipenuhi dengan seutas kawat emas, memotong dinding batu, dan pada saat itu cahaya biru kecil mengalir keluar, memperlihatkan setengah dari pegangan, dia meraihnya dengan tangannya, menariknya keluar, dan tiba-tiba sia yang hijau menutupi tanah, membiarkannya menyipitkan mata. Mata terangkat. Ki. Ini adalah belati virus, ketika benar-benar ditarik keluar, ia mengeluarkan vibrato logam yang renyah. Kingxia membungkus dan sangat tajam. Panjangnya tidak lebih dari setengah kaki, seperti genangan air jernih, sejernih kristal, dan semburan dingin. Ye Fan tahu bahwa ini bukan hal yang luar biasa, dan senjata yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis jelas tidak biasa. Haha. Pada saat ini, seorang pendeta Tau yang gemuk dan merah pergi ke Shen Hong, meskipun kelihatannya membengkak, tetapi gerakannya sangat ringan, seperti daun yang jatuh, ia jatuh tanpa suara dan tertawa, keberuntungan, tidak berharap untuk benar-benar menangkap senjata paranormal. Pada titik ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih belati di tangan Ye Fan, menunjukkan senyum ramah, berkata, "Nak, ini adalah senjata pembunuh, kau tidak bisa menahannya, ayo, biarkan Dao menyerah padanya." Ye Fan ingin meninju wajahnya yang gemuk dengan lampu merah. Taois gemuk ini sangat tidak masuk akal sehingga dia benar-benar membodohinya sebagai seorang anak, dan dia menghindar ke belakang. Tao yang gemuk itu sangat fleksibel. Dia menyapu belati dengan lembut dengan tangan besar, dan tertawa, "Nak, aku ingat hubungan ini, gunung tidak akan berbalik, aku akan bertemu lagi lain kali, aku baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya." Setelah Tao yang gemuk menyelesaikan kata-kata ini, dia takut pada bokong dan pergi. Dengan suara, dia mengendalikan Shen Hong untuk naik ke langit. "Pria gemuk, aku ingat kamu." Ye Fan berbisik pelan dan mengayunkan tinjunya ke langit. Senjata paranormal yang dia dapatkan dirampok seperti ini, yang benar-benar membuatnya tidak mau. "Dao, aku tidak terlalu gemuk, hanya kuat." Pastor gendut berusia 30-an itu sangat sensitif dan telah terbang sejauh lebih dari 100 meter, tapi dia masih mendengar bisikan Ye Fan dan menoleh untuk mengungkapkan mulut putih. Gigi tersenyum dengan cemerlang, berkata, "Sampai jumpa lagi, Dao Ye akan memberimu keberuntungan." Ye Fan melihat bahwa dia sangat menyadari bahwa dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia memutar matanya ke sana dan menyaksikan Taois gemuk itu pergi. Makam Kaisar Iblis sebenarnya lolos dari banyak senjata psikis, memancarkan cahaya, bergegas ke segala arah, banyak biarawan mengendalikan Shen Hong, terus-menerus mengejar, kehancuran primitif ini penuh dengan cahaya dan bayangan. Wow! Setengah seperempat jam yang lalu, Shen Hong lain menembak Ye Fan di sini, menakuti dia lompatan besar dan bergegas untuk menghindarinya. Sebuah cabernet Sauvignon mengembun seperti awan yang terbakar, dengan cepat bergegas mendekat dan dimasukkan ke dinding batu di depan. Ye Fan sedikit terkejut. Dia merasa sangat beruntung, dan dia senang untuk sementara waktu. Dia baru saja diejek oleh Taois gemuk dengan belati, dan senjata lain muncul di depannya. Dia memperhatikan keempat arah dengan waspada, dan tidak melihat seorang pun melintas. Benang emas ujung jarinya melintas, dengan cepat memotong dinding batu, dan menggali keluar manik yang berdarah. Hahaha. Semburan tawa datang, dan seorang Tao yang gemuk dengan mulut besar di langit hampir berada di akar telinganya, mendorong Shen Hong untuk bergegas. Gagal. Ye Fan memarahi hatinya, meraih manik-manik yang dibungkus cabernet Sauvignon, berbalik dan berlari. Dao yang malang benar-benar memiliki hubungan dengan teman-teman kecil, dan mereka tidak ingin bertemu secepat itu. Tao yang gemuk sangat senang dengan senyum lebar, dan, sikat, mendarat di depan Ye Fan, menghalangi jalannya, mengulurkan tangan besar yang gemuk, tersenyum dan berkata, "Harta ini terkait dengan cara yang buruk, anak-anak kecil meminjamnya. Taois, kamu terlalu menggertak."
Ye Fan marah, meraih manik-manik yang bersinar, dan melangkah mundur, berkata, kamu telah mengambil senjata psikis dariku, dan yang ini tidak bisa lagi diberikan kepadamu. Manik ini diiblis oleh iblis, kamu tidak bisa menahannya, teman kecil, ini untuk kebaikanmu sendiri, datanglah untuk menaklukkannya. Taois gemuk itu memerah, tangannya yang gemuk mengulurkan tangannya dengan senyum, dan yang merah manik-manik dikumpulkan. Gigi Ye Fan benci menggelitik, berkata, Dao Chahang, jangan bilang pertemuan lagi akan memberiku keberuntungan, maukah kau berterima kasih kepadaku dengan baik, bagaimana aku bisa mengambil barang-barangku lagi, kau punya belati, hanya saja kembalikan manik ini. Ini buruk. Apakah kamu masih mengerti, teman kecil? Taois gemuk itu tersenyum dengan wajah bahagia, dan dia malu, terlihat seperti tongkat dewa, berkata, karena kamu dan aku untuk pertama kalinya aku membentuk hubungan yang baik, jadi hanya ada reuni kedua, yang membuat saya menyerah pada manik jahat ini dan membantu Anda menghindari nasib buruk. Ini adalah buah baik dari karma baik yang telah Anda bentuk. Ye Fan Zhen memiliki keinginan untuk mengalahkannya, dan ingin meninggalkan satu-satunya tanda di wajah gemuk itu, tetapi mengingat perilaku yang tidak bisa dipahami dari Taois gemuk ini, dia bertahan hidup impuls ini. Penguasa surgawi yang tak terbatas, Xiao Yu ditakdirkan untuk bertemu lagi, dan pergi ke yang miskin. Tao yang gemuk memutar pantatnya, mendorong Shen Hong, dan melayang ke langit. Pria gemuk gendut, jangan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Ye Fan cemberut, dan dia merasa sangat jengkel. Tao yang tidak bermoral ini benar-benar kurang memiliki moralitas. Boom. Di kejauhan, kelima pria besar itu menembak dengan keras lagi, dan dengan senjata yang kuat di tangan mereka, mereka menghantam sudut lain dari kuburan Kaisar Iblis tiba-tiba, sinar cahaya bersinar, dan lebih banyak senjata psikis keluar. Meskipun lima kekuatan besar tidak bisa menghentikan semua dewa yang naik dari langit, banyak senjata telah melarikan diri. Semua bhikkhu di sekitar menunjukkan ekspresi bahagia, mengemudi Shen Hong, bergegas ke segala arah, mencegat cahaya itu. Ye Fan duduk dengan depresi di atas gunung batu dan memandangi pancaran cahaya dari langit. Dia tidak berdaya dan berkata pada dirinya sendiri, pria gendut yang mati ini, tahu jahat yang jahat, mengutuknya karena dirampok, dan bahkan jubah itu tidak diserahkan kepadanya. Selanjutnya, wow! Di kejauhan, gelombang ungu datang, seperti Sri Amer, dengan cepat tenggelam ke dinding batu di depannya. Mata Ye Fan melebar. Beberapa tidak percaya. Aneh rasanya memiliki senjata psikis ketiga ditembak di sini. Tempat ini. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengan dinding batu ini. Mungkin ada sesuatu yang aneh di sini. Kalau tidak, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Bagaimana mungkin satu demi satu, senjata paranormal tenggelam ke dinding tebing yang sama. Kali ini, Ye Fan tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu untuk waktu yang lama. Ketika dia tidak melihat orang lain lewat, dia perlahan berjalan mendekat dan berkata pada dirinya sendiri, kali ini, orang gemuk tidak akan muncul. Dia dengan hati-hati menggali dinding batu, dan tiba-tiba ada cahaya ungu yang menarik mengalir keluar, menyinari kristal telapak tangannya, udara ungu dipenuhi, membuat orang merasa sangat nyaman, ternyata menjadi jari ungu, jalan Zixia, Rui Cai ribuan, itu membuat orang menyukainya sekilas. Pria gemuk yang tidak bermoral, hitam membawakanku 2 potong bayi, kalau tidak aku sudah mengumpulkan 3 potong. Ye Fan berkata, aku belum ditemukan kali ini. Itu miskin. Ye Fangang selesai berbicara pada dirinya sendiri, dan sesosok tubuh gendut muncul lagi, dengan senyum ceria di wajahnya, lipatan diperas dari dahinya, mulutnya pecah sampai ke akar telinga, dan bagian belakang geraham terbuka. Ketika dia keluar, dia tertawa dan berkata, saya benar-benar memiliki hubungan dengan teman kecil itu. Wajah Ye Fan berwarna hijau, aku tidak pernah berpikir bahwa Tao gemuk ini menempel padanya seperti plester kulit anjing, dan berkata dengan marah, hantu itu terkait denganmu. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Tao yang gendut itu tidak memerah, tidak memukul, dan menghitung dengan jarinya, berkata, lihat, kita telah bertemu 3 kali dalam waktu singkat, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita tidak memiliki kesempatan, kehendak Tuhan A. Surga adalah kakeknya. Ye Fan mengangkat kakinya www.mtnovel.com hanya ingin menendang pantatnya yang gemuk, tetapi mengingat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, dia masih berhasil menahan amarahnya, dan berjalan menuju selain itu, berteriak ke langit, senjata psikis. Dia membuang jari itu dengan paksa, yaitu membiarkan orang lain mengambilnya, dan dia tidak ingin membiarkan pendeta jahat ini berhasil, kalau tidak dia harus memuntahkan darah. Cahaya ungu memotong langit. Kecepatan reaksi si gemuk Tao sangat tidak konsisten dengan sosoknya, dan dia menukik dengan gerakan cepat. Ziyi meraih jarinya sebelum dia terbang 100 meter jauhnya, dan kemudian dia meraihnya di tangannya. Kehendak Tuhan, itulah Tuhan. Ye Fan benar-benar terasa seperti hematemesis, pria gemuk ini sangat kejam dan tak tahu malu, sangat gila. Dokter, bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan? Ye Fan melompat lurus dengan palang hijau di dahinya, dan berkata, biksu itu agak lelaki, oke, kamu tidak bisa begitu serakah seperti laki-laki. Cara yang buruk selalu disiplin diri, dan benda asing sulit untuk bergerak. Jantung selalu di tanah, dan jantung seperti bulan dewa ketika langit kosong. Melihat penampilannya sebagai tongkat dewa, Ye Fan mengisi kepalanya dengan garis-garis hitam dan berkata, karena kamu begitu disiplin, kembalikan barang-barangku. Biksu itu berbelas kasih. Karena hubungan baik antara kamu dan aku, inferioritas telah bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan 3 kesulitan bagimu, dengan enggan mempersulitnya, dan menekan ketiga iblis dengan kulitnya yang bau. Saya membaca banyak yang mulia surgawi dan membuat penampilan seperti manusia super. Kamu adalah tongkat dewa, aku salah. Ye Fan mengertakkan giginya dan berkata, nama keluargamu, Tao. Tidak memiliki nama belakangmu Duan Mingde, yang disebut Duan De. Tidak heran ada kurangnya kebajikan, Duan De Virtue, jelas Virtue rusak. Bab 64 Harta Karun Setan. Ye Fan berbalik dan berjalan ke samping, mengutuk dengan suara yang agak tak terdengar, pria gendut dengan nama belakang, aku mengutukmu karena memiliki seorang putra tanpa bajingan. Orang miskin adalah seorang biarawan, bukan istri dan anak. Kamu bisa mendengar semua ini.
Ye Fan Zhen sedikit takut padanya, dan berkata, Duan Dao Ye, kamu harus bergegas dan mengambil 3 potong lingbauku. Apa kamu masih belum puas? Teman saya dan saya memiliki beberapa takdir. Jawab Tao Yang Gemuk itu sambil tersenyum. Dewa tetap dengan nama keluarga Duan kau begitu menipu. Ye Fan berwajah hitam, berjalan menuruni gunung batu, tidak mampu membayar Tao yang tidak bermoral ini, dia hanya bisa pergi. Yuan, tampaknya Dao dan Xiaoyu yang malang memiliki nasib hari ini, tetapi tidak mudah untuk mengatakan di hari-hari lain, mungkin mereka akan dapat bertemu lagi. Taois yang gemuk itu tersenyum dan tidak pergi, berkata, sekarang, orang miskin Dao merasa terikat ke dinding batu ini dan memutuskan untuk tinggal dan melihatnya. Ye Fan terkejut. Dia tidak berharap pria gemuk yang tidak bermoral ini berhati-hati. Dia juga memperhatikan keindahan luar biasa dari dinding batu di sini. Dia segera berdiri diam dan berhenti berjalan. Karena teman kecilnya tetap, aku berjanji akan membiarkanmu mendapatkan sesuatu. Namun, Lingbao terlalu menyilaukan, kamu masih harus menyentuh lebih sedikit. Aku benar-benar baik untukmu, kalau tidak kamu tidak bisa melindungi jalan melalui kultivasi kamu. Senjata roh. Jika Anda didambakan, itu akan berada dalam kesulitan. Tidak semua orang berbelas kasihan dengan orang miskin. Banyak orang juga akan membunuh si pembunuh sambil menyambar senjata paranormal. Maka mereka mungkin bahkan tidak memiliki kehidupan mereka. Paul. Boom. Pada saat ini, 5 pemain kuat di langit meluncurkan pukulan mengejutkan kekuatan ilahi yang luas dan tak terduga seperti galaksi 9 hari tumpah, dan gelombang energi seperti lautan menyapu seluruh langit. Pada saat ini, semua biksu bergidik, dan bahkan banyak orang tidak bisa mengendalikan Shen Hong, dan jatuh langsung dari langit yang tinggi. Debar jantung yang tak terkatakan membuat orang terengah-engah. Tekanan agung tidak bisa dilawan sama sekali, dan jiwa-jiwa banyak biksu tidak bisa menahan guncangan. Ini adalah kekuatan yang mengerikan dari 5 orang besar kekuatan ilahi ditampilkan, dan langit dan bumi sangat luas, tetapi semua makhluk ketakutan, dan hati mereka panik. Boom. Pukulan terakhir dari 5 kekuatan besar akhirnya memecahkan makam Kaisar Iblis, meledak menjadi roh iblis yang mengerikan, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kuil kuno yang megah bergemuruh dan meledak sepenuhnya. Pada saat yang sama, sinar api yang tak berujung melesat ke segala arah, dan semua senjata psikis yang terkubur di makam kuno bergegas keluar. Di antara mereka, beberapa balok sangat menyilaukan, dan langit yang bersinar menyilaukan, seperti putaran matahari kecil ini adalah harta roh yang paling kuat tanpa berpikir. 5 tuan menunjukkan kekuatan magis mereka dan menjangkau, dan hampir semua orang menangkap satu dan semuanya tersenyum memuaskan. Tetapi masih ada beberapa senjata psikis yang bersinar seperti matahari kecil yang lepas dari tangan besar mereka, membubung ke langit, dan melarikan diri. Namun, puncak-puncak tidak menyusul, tetapi tetap di tempatnya, melirik ke segala arah dengan pikiran yang kuat, seolah mencari sesuatu, dan membiarkan semua jenis senjata psikis berubah menjadi pelayan Siaguang. Gelombang energi yang tidak dapat diprediksi menyapu ke langit, dan semua biarawan gila, mengejar kemuliaan yang luas terlepas dari bahaya, dan merebut senjata-senjata paranormal itu. Makam Kaisar Iblis benar-benar runtuh, dan bahkan puing-puing itu ditembakkan ke kuartet, hanya menyisakan gelombang energi yang mempesona di tempat kejadian. Mengapa harta klan Donghuang hilang? Senjata klan-klan iblis dikatakan tidak lebih buruk dari harta karun klan manusia Donghuang saya, mengapa itu tidak muncul? Kelima master semua menunjukkan ekspresi ragu, melirik terus-menerus dengan pikiran kuat. Boom. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan, yang tidak bubar tiba-tiba memancarkan sinar terang yang membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang menghilang. Terlalu menyilaukan, seperti matahari yang meledak. Bahkan 5 raksasa yang terpisah tidak bisa membuka mata mereka, dan mata mereka ditusuk, tetapi mereka merespons dengan cepat, dan mereka semua menjangkau sejak awal. Wow! Cahaya Tuhan menerobos langit, ia memiliki energi kuat yang tak tertandingi, seperti langit berbintang kosmik yang bergejolak, fluktuasi yang mengerikan tidak dapat diprediksi, semua 5 tuan mundur, dan senjata di tangan mereka langsung redup. Cahaya ilahi yang menyilaukan melintasi langit, menyebabkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan, menyebabkan banyak biarawan di sekitar jatuh ke langit ini memancarkan kekuatan iblis yang tak tertandingi, seperti dunia terbakar, tidak ada yang berhenti. Itu adalah senjata yang dipegang oleh klan-klan iblis selama masa hidupnya, yang sebanding dengan harta dari klan Donghuang. 5 pria kuat sadar, dan 3 dari mereka mengejar di tempat. 2 lainnya tidak pergi, dan ingin mencari harta karun legendaris kelaparan timur. Di kejauhan, Ye Fan tertegun, karena dia menemukan bahwa sinar terang itu bergegas menuju Hishan. Taois gemuk di sebelahnya menggosok tangannya lurus, menyeringai, dan berkata, aku benar-benar master tahu, senjata klan iblis ini tidak lebih buruk dari harta karun klan Donghuang, jika aku mendapatkannya. Apakah kamu mengambil? Ye Fan bertanya dengan cemas, melihat bahwa harta klan iblis akan segera menuju ke depan. Jika pendeta Tao yang gemuk tidak bisa mengambilnya, mereka harus dihancurkan menjadi bubuk buangan. Itu terlalu sedih. Hal yang sama benar. Dao Ye tampaknya tidak memiliki berkah yang begitu besar, bahkan jika dia bisa menerimanya, dia juga akan ditembat dan dibunuh oleh 3 tokoh besar di belakangnya. Ketika sampai pada hal ini, dia menarik Ye Fan, lebih dari seekor kelinci. Cepat, bergegas ke gunung lain. Senjata Kaisar Iblis menembak 10.000 Shenxia, cantik dan cantik, tidak bisa melihat seperti apa, cahaya yang menyala membuat orang tidak bisa membuka mata, seperti ratusan juta bintang terbakar pada saat yang sama, seluruh dunia bergetar hebat, ini menabrak gunung batu dengan ledakan. Ini sudah selesai. Taois gemuk itu menggosok-gosokkan tangannya berulang kali, mengatakan, ini buruk, pasti ada harta yang berbeda di bawah gunung batu, tetapi itu tidak tahan dampak harta iblis, yang sebagian besar berubah menjadi abu terbang, yang sangat disayangkan. Ada yang benar-benar tenggelam oleh cahaya, dan menjadi lautan energi yang sangat besar. Gelombang besar terbang semua biarawan di sekitar, dan beberapa orang yang terlalu dekat secara langsung hancur menjadi awan kabut darah. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi, gunung batu pecah, dan cahaya hijau yang sangat lembut mekar di dalam, dan lampu hijau naik ke langit.
Cahaya matahari yang sangat lembut dan suci membuat pikiran orang merasa tenang, dan kehijauan cahaya penuh vitalitas, seperti oasis yang mengambang di langit. Saat itu, pot hijau besar bergegas dari tanah, menghisap harta kaisar klan iblis. Tak terbatas, itu. Yang mulia itu. Pada saat ini, mulut Taois yang gemuk itu tidak disukai, dan dia menghembuskan napas keras, lalu menormalisasi, berteriak, ini adalah tumpuan dari ras iblis. Seseorang bersembunyi di sana, menyiapkan tumpah ruah, ini rencana yang bagus, merencanakan harta iblis. Tao yang gendut itu langsung mengerti mengapa dinding batu di sana bisa menarik senjata psikis, dan ada banyak tumpah ruah legendaris di dalamnya. Meskipun pria itu telah menekan panci dengan kekuatan ilahi, meski begitu, ia masih membawa beberapa senjata psikis. Tumpah ruahnya diukir dari kalsedon hijau, hijau ada di tulang manusia, sinarnya cerah dan cahaya hijau suci dipenuhi dengan langit, sangat lembut dan membuat orang merasa nyaman. Pada saat ini, kecemerlangan yang sangat menyilaukan bersinar di tumpah ruah. Itu adalah harta klan setan. Kecemerlangan itu luas dan sangat menyilaukan, dan tidak mungkin untuk melihat persis seperti apa itu. Terus berputar dalam pot, seperti alam semesta. Langit berbintang berputar, tidak hanya ada kekuatan melonjak yang luas dan tak terduga, tetapi juga Shenhua yang berapi-api terus menembak. Hati Ye Fan terkejut, dan pria yang berdiri di depan tumpah ruah itu cantik, dan mahkota dunia adalah wanita sempurna yang dia lihat belum lama ini. Pada saat ini, dia halus dan suci, masih tanpa cacat dan tidak terluka, penampilannya tak tertandingi, dia dengan cepat menyingkirkan tumpah ruah dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan hanya serangkaian tawa seperti suara alami. Terima kasih beberapa senior atas bantuan Anda, jika tidak keturunan Kaisar Iblis dekat satu sama lain, dan sulit untuk benar-benar mengumpulkan harta Kaisar. Setelah mengejar pandangan acuh tak acuh dari tiga tokoh besar di depan mereka, mereka mengukir banyak pola dao di luar kuburan Kaisar Iblis, memadatkan momentum langit yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak menghentikan harta Kaisar Iblis, mereka juga memainkan peran besar. www.mtnovel.com telah memperlambat ketekunannya. Akibatnya, orang-orang rahasia diizinkan untuk mengambil keuntungan dari nelayan, jika tidak mereka akan mengendalikan tumpah ruah legendaris, dan mereka tidak akan dapat mengambil harta Kaisar Iblis. 3 tembakan besar ditembakkan pada saat yang sama, dan melaju ke arah Streamer yang hampir menghilang di langit. Serangan semacam ini pada para dewa tak terbendung, bahkan jika mereka sendiri tidak tahan. Gelombang energi teror seperti tsunami menyapu dalam sekejap, dan seluruh langit tampak terbakar, pemandangan yang menyilaukan, dan para biarawan di sekitar semua ketakutan dan dengan cepat menghindari. Namun, pukulan kuat ini sepertinya menghantam kehampaan, tanpa menyentuh apapun. Langit bersinar di langit, dan wanita itu berkedip ke cahaya lembut dan menghilang seketika. Gadis iblis kecil ini telah mempersiapkannya, mengukir pola dao di sana, mengondensasi momentum langit, dan melintasi kekosongan. Aku khawatir itu sudah ribuan mil jauhnya pada saat ini. Suara-suara 3 lelaki besar itu terdengar dingin, beberapa orang membuat tangan dan kaki di bawah hidung mereka, dan harimau mengambil makanan, memotong harta Kaisar Iblis, membuat mereka sedikit tak tertahankan. Mudah untuk membuka makam Kaisar Iblis, tetapi sulit untuk menghentikan harta karun itu, dan kami tidak ingin kita menyelesaikannya. Kemuliaan melintas, dan 3 tokoh besar menghilang, dan dengan cepat bergegas ke daerah pusat di mana makam Kaisar Iblis runtuh, karena harta karun legendaris Dongrau belum ditemukan, inilah yang paling mereka inginkan. Mengapa harta karun ras manusia yang lapar belum muncul? Tao yang gemuk itu berbisik pelan. Ye Fan juga sangat ingin tahu, terus-menerus mendengarkan orang-orang berbicara tentang harta legendaris klan Dong Huang, tetapi dia masih tidak tahu apa itu, bahkan jika dia adalah raksasa yang terpisah, dia sangat bersemangat dan ingin mengendalikan miliknya sendiri di tangan. Bab 65 Tembaga Hijau Misterius. Wehee. Suara memecah langit tidak ada habisnya, dan sepotong sensia bergegas menuju gunung batu yang pecah, seolah-olah hujan meteor terbang. Baru saja, jubah Opan terkejut, meskipun jauh, hanya saja kecemerlangannya yang tak berujung terguncang, menarik semua senjata psikis di dekatnya. Keberuntungan. Taois gemuk itu tersenyum menutup mulutnya, melempar Ye Fan, dan melentur ke langit dengan sangat fleksibel, dan bergegas menuju hujan ringan. Pada saat yang sama, kata Shen Hong, semua biarawan dalam posisi ini bergegas untuk menemui hujan ringan yang terbentuk oleh senjata paranormal. Namun, ini bukan pesta. Senjata psikis dari penerbangan yang sangat cepat sangat ganas. Ia menembus belasan orang di tempat dan bergegas melewatinya, hanya menyisakan noda darah dan belasan mayat. Taois gemuk itu berteriak berkali-kali, dan melarikan diri bolak-balik, dengan pedang pendek emas dimasukkan ke pantatnya, dengan kuat memegang perisai berdarah merah cerah di tangannya. Meskipun dia menyeringai pada giginya, tidak ada luka di tubuhnya. Setelah menarik keluar pedang pendek emas di pantatnya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Rasanya tidak seperti orang lain. Secara relatif, ia beruntung, karena sebagian besar orang yang baru saja melewatinya langsung ditembus, dan banyak orang mati. Dengan sikat, Tao gemuk itu mengejarnya lagi, dan para biksu lain juga mengendalikan Shen Hong, berusaha merebut Lingbao. Pada saat ini, banyak hujan ringan datang, beberapa dari mereka langsung mendarat di puncak gunung di dekatnya. Ye Fan juga jatuh banyak cahaya di sini. Namun, ketika dia melihat benda-benda itu, dia langsung kehilangan minatnya, dan sebagian besar dari puing-puing itu terbang keluar setelah makam Kaisar Iblis pecah. Banyak biarawan bergegas, mencari di puncak gunung, dan memandang Ye Fan dari waktu ke waktu. Kapan? Pada saat ini, benda lain jatuh di langit dan langsung menabrak tanah. Ye Fan dikelilingi oleh beberapa biksu setelah diambil. Ini membuatnya merasa sangat tertekan, tidak ada keuntungan hari ini, bahkan jika ia cukup beruntung mendapatkan 100 senjata paranormal, sulit untuk mempertahankannya. Siapapun yang mau, ambil saja. Dia melemparkan benda itu di tangannya langsung ke tanah. Siapa yang mau sepotong besi hijau? Saya pikir itu adalah harta karun, tapi itu hanya potongan tembaga. Meskipun beberapa bhikkhu mengatakan demikian, mereka mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat, mereka memutuskan bahwa itu adalah potongan tembaga dan melemparkannya langsung ke Ye Fan. Biarkan saja sendiri.
Anak apa ini? Benar-benar takdir untuk berlarian begitu mudah. Beberapa bikhu pergi dengan kecewa dan bergegas ke gunung-gunung lain. Ye Fan meraih piring tembaga besar di tanah dan menimbangnya beberapa kali, terasa sangat berat, seperti sepotong perkakas yang rusak. Sikat-sikat. Lebih dari selusin biksu mendarat. Pertama, mereka mencari dengan hati-hati di gunung ini. Kemudian mereka mengambil tembaga bekas di tangan Ye Fan dan mencarinya dengan wawasan, dan akhirnya melemparkannya kepadanya, memecahkannya langsung. Pergilah. Dengan cara ini, total lebih dari selusin biksu muncul di gunung ini. Hampir semua orang memeriksa tembaga bekas di tangan Ye Fan dan akhirnya melemparkannya kepadanya. Ye Fan benar-benar terdiam. Kelompok orang ini ingin menggali tanah untuk 3 kaki. Bahkan perunggu hijau di tangannya diperiksa dengan sangat hati-hati. Hari ini dia ingin mendapatkan senjata paranormal, yang lebih sulit daripada pergi ke langit. Akhirnya, Taois yang gemuk itu terbang kembali dengan mulut besar, terus-menerus tersenyum, dan tampaknya panennya tidak kecil. Hei, nak, apa yang kamu sembunyikan? Jangan lari, biarkan Dao melihat apakah ada setan yang menghantui kamu. Dao, biarkan aku menyerah. Kali ini bayi itu tidak bisa mengatakan apa-apa kepadamu. Ye Fan akan berpura-pura memasukkan tembaga ke tangannya. Taois gemuk mendengar ini, dan segera tersenyum dan berkata, Dao yang malang benar-benar memiliki hubungan dengan teman kecil itu, dan kamu dapat menghancurkan iblis untuk keempat kalinya. Ayo. Jika kamu menginginkan harta ini, kamu juga dapat menukarnya dengan sesuatu. Ye Fan mengulurkan tangan dan memintanya. Meskipun dia merasa bahwa Taois gemuk ini sangat kurang dalam kebajikan dan kebencian, itu masih tidak terlalu ganas dan ganas. Memalingkan wajahmu untuk membunuh, jadi kamu tidak takut padanya. Kamu dan aku telah bertemu berulang kali, sepertinya memang ada takdir, jadi, aku akan memberimu sepotong harta legendaris, kata Taois yang gemuk itu, menarik keluar dari lengannya. Siapa yang ada hubungannya denganmu, lebih baik tidak bertemu lagi dalam kehidupan ini. Setelah melihat liontin batu giok yang diserahkan oleh Tao yang gemuk, Ye Fan bahkan lebih gelisah. Tidak ada bedanya dengan batu pecah, yang paling berlebihan adalah tidak adanya sudut. Ye Fan ingin membuangnya, tetapi dihentikan oleh Tao yang gemuk dan dipaksa ke dalam pelukannya. Dia berkata, simpan itu, ini adalah hal yang baik, mungkin itu akan menyelamatkan hidupmu pada waktu itu. Taois gemuk mengumpulkan tembaga bekas dengan sangat rapi. Tidak ada jumlah dewa sialan, ini adalah bayi yang kamu katakan, bukankah itu sepotong tembaga busuk? Taois gemuk memilingkan mata Ye Fan, tetapi dia tidak memiliki warna sedikit pun, berbalik dan menyesuaikannya, dengan serius, dengan hati-hati. Saya menontonnya selama 1/4 jam, dan akhirnya keluar dari kesadaran saya dan mengamatinya berulang kali. Tunggu. Pada akhirnya, Taois yang gemuk itu melemparkan balok tembaga ke tanah, tampak kecewa, berkata, sepertinya saya terlalu banyak berpikir, bayi ini masih milik Anda. Ye Fan sangat membenci pendeta yang tidak bermoral ini dan tidak pernah melihat orang serakah ini. Pelat tembaga berkarat harus dipelajari sejak lama. Mutiara itu berdebu, tidak diketahui, karena itu yang terjadi, aku menyimpannya sendiri. Ye Fan meraih pelat tembaga dengan mudah, begitu banyak biksu telah berulang kali memeriksa tembaga bekas, dia tidak berpikir ini adalah harta, hanya untuk memeras yang benar hanya seorang Taois yang baik. Pada saat ini, dia sedang tidak ingin tinggal di reruntuhan ini dan ingin pergi dari sini. Pendeta Wu yang tidak berhenti, dan terus bergumam di mulutnya, di mana harta umat manusia Dong Huang. Dia berjalan mengelilingi gunung dengan tangan di punggungnya. Belum lama ini, Ye Fan pindah dari daerah itu, dan tidak ada biarawan yang terlihat di sekitarnya. Dia mulai menjalankan metode misterius yang direkam dalam Dao Jing dan dengan cepat bergegas keluar dari reruntuhan. Seutas benang emas meluap dari laut pahit keemasannya dan mengalir ke seluruh tubuh, membasahi daging, darah, dan tulangnya, membuatnya merasa penuh kekuatan dan berlari kencang. Pada saat ini, Ye Fan terkejut, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa potongan tembaga itu memiliki perubahan yang aneh, dan banyak karat jatuh, ternyata menjadi aneh dan atmosfer www.mtnovel.com biasa, seperti sepotong kepingan hancur dari kapal tertentu, tetapi ketika Anda melihat dekat, Anda menyadari bahwa pada saat ini, ada pesona yang tak terkatakan, memberi orang rasa tanpa batas kesederhanaan dan perubahan-perubahan. Ye Fan akan menjalankan metode misterius, Dao Jing, dan menembak seutas kawat emas di ujung jarinya, bergegas menuju pelat tembaga ini. Namun, biarkan dia terus mengorbankan kekuatan Dewa Laut Pahit Emas, dan perunggu hijau belum berubah sama sekali, dan itu masih sederhana dan diam. Hal ini sepertinya tidak biasa. Ye Fan meletakkan perunggu hijau di tangannya, tidak lagi dieksplorasi, dan terus berlari. Pada saat ini, Laut Pahit Emasnya terus meluap sutra emas, memberinya energi tanpa akhir, membuatnya berlari lebih cepat dan lebih cepat. Cepat. Hai. Pada saat ini, Ye Fan terkejut, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di bawah pusar, dan kemudian tampaknya ada sesuatu yang lebih di Laut Pahit. Dia berhenti dengan tergesa-gesa, perunggu hijau di tangannya menghilang, dan dia memikirkan sesuatu dalam sekejap, dan buru-buru melihat ke dalam. Ini. Perunggu hijau muncul di lautnya yang pahit, diam-diam di sana, tak bergerak, seperti batu kuno, tenang dan atmosfer. Laut pahit emas dari kedelai besar, seperti bulan yang cerah tergantung dalam kegelapan, di samping buku emas yang sangat kecil, ada tembaga hijau sederhana saat ini. Ia tinggal di tengah dan meremas buku emas itu ke samping. Kertas emas, meskipun jalan Shenhua, memancarkan cahaya terang seperti bintang, tetapi sulit untuk mengguncang tembaga hijau, dan hanya bisa diperas di tepi laut pahit emas. Apa sebenarnya tembaga hijau ini? Ye Fan sangat terkejut. Dia dengan hati-hati melihat ke dalam lautan emas kegetiran, dan menemukan bahwa banyak, lesung pipit, misterius muncul di tembaga hijau sederhana. Bab 66, Makam Yang dan Makam Yin. Ye Fan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Wen, tetapi hanya mendengarkan penatua Wu Qingfeng mengatakan bahwa senjata yang sangat kuat terukir dengan Dao Wen, yang dapat dikatakan sebagai jiwa dan kehidupan senjata. Tentu saja, pola Dao tidak terbatas pada ini, itu harus hanya satu aspek pada senjata, ia memiliki penggunaan yang tak ada habisnya dan indah di berbagai bidang.
Misalnya, ia dapat dicetak di gunung dan sungai, membentuk berbagai potensi, mengembunkan kekuatan aneh, dan menjadikan daerah itu sebagai medan misterius yang tak dapat dijelaskan. Pola lesung pipi, yang dalam bahkan lebih luar biasa, dengan kekuatan yang tidak terduga. Setelah diukir, itu dapat mengubah atribut dan struktur dari semua hal dan mengatur vitalitas dan kematian. Bahkan, setelah berpakaian dengan beberapa pola Dao yang aneh, itu dapat mempengaruhi aliran waktu dalam rentang tertentu, dan benar-benar menangkap waktu dalam satu pemikiran. Ada juga beberapa pola Dao misterius yang hanya dapat diukir pada bahan langka. Setelah pengaturan yang tepat, jika mereka dapat memberi mereka kekuatan ilahi yang kuat, mereka dapat menembus langit dan bumi, melintasi kekosongan, dan muncul dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Sebuah tempat memiliki lesung pipit yang lebih rumit, yang dapat memadatkan momentum langit dengan perubahan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, banyak pola Dao yang kuat tidak diturunkan ke dunia. Mereka semua dipegang di tangan situs-situs suci dan keluarga kuno. Mereka rahasia dan dirahasiakan. Orang luar tidak tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki, dan hanya memiliki beberapa kata legenda. Bahkan, Dao, luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek. Dikatakan bahwa pola Dao adalah apa yang dirasakan kekuatan kuno tentang sifat dunia, dan apa yang terukir setelah memperolehnya diturunkan ke dunia, membentuk pola Dao hari ini. Bhikkhu biasa tidak dapat menyentuh bidang ini sama sekali. Hanya setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu mereka dapat mempraktikkan pola Dao, karena dalam arti tertentu, pola Dao adalah ukiran-ukiran dari kekuatan kuno. Semakin kuat Bhikkhu itu, semakin dia suka mempelajari pola Dao yang diwariskan kepada dunia. Permukaan tembaga hijau yang misterius tidak memiliki lesung pipit. Hanya fraktur yang padat, dan lesung pipit yang rumit dan tidak dapat diprediksi. Mereka hanya tidak dapat dipahami. Meskipun misterius dan misterius, ia memiliki pesona alamiah Taoisme yang membuat orang sangat tersentuh sekilas. Sama seperti hal alami. Gumam Ye Fan. Orang tua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa beberapa harta memiliki pola Dao alami di dalam yang tidak dibudidayakan secara artifisial. Ini berbeda dari yang lain dan tidak dapat disalin. Ini adalah akar dari kekuatannya. Apakah itu benar-benar belati alami? Ye Fan tidak bisa memastikan, dia tidak tahu banyak tentang belati, tetapi dia memiliki keraguan. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan gelombang aneh. Dia menemukan bahwa jalan depan telah terputus, hilang penglihatan, tidak bisa melihat ujungnya, dan ada kabut-kabut aneh yang menutupi bagian depan. Pada saat yang sama, ia mendengar raungan King Jiao Zhentian, lelaki besar dari keluarga Ji dari keluarga kuno tua melewatinya dengan kereta kuno emas, dan udara membunuh menyapu gunung yang bergunung-gunung ini. Untuk sementara menyegel reruntuhan, tidak ada yang bisa pergi. Jiu Jiao menarik mobil dan melintasi jalan depan. Tokoh-tokoh besar keluarga Ji mengukir garis yang tak berujung pada urat-urat gunung dan memotong jalan depan. Di arah lain, binatang unicorn berkepala 9 menarik naga giok, dan Tengyun mengemudikan kabut. Pada saat yang sama, teriakan serupa terdengar dari beberapa arah lain. Beberapa pria besar memblokir reruntuhan dan mencegah siapapun pergi. Ye Fan terkejut dan merasa sedikit buruk. Dia berhenti dengan tergesa-gesa dan berhenti menjalankan metode misterius yang tercatat di Dao Jing. Laut pahit emas kembali ke kedamaian, dan kemudian menghilang. Kehancuran ini tiba-tiba menjadi keramaian, dan hiruk-pikuk banyak biksu tidak tahu apa yang terjadi, berpikir bahwa beberapa pria besar akan membunuh. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak pergi saja? Banyak praktisi yang lepas sangat gelisah, dan hanya para bhikkhu di sekolah besar itu yang masih tenang, tanpa menunjukkan kebingungan. Dong Huang Human Restre Asure tidak pernah muncul, beberapa tokoh besar panik. Ya, menghalangi jalan, aku khawatir orang akan pergi dengan harta karun. Tidak satu pun dari 5 orang hebat ini dapat menemukan harta karun Dong Huang Clan, apakah mungkin bagi orang lain untuk mendapatkannya? Banyak bhikkhu berbicara sebentar, dan ketika mereka mengetahui bahwa mereka terjebak di sini untuk harta karun Dong Huang, kebanyakan dari mereka menetap, dan mereka tidak memiliki harapan untuk harta. 5 tokoh besar mengukir garis-garis di gunung dan sungai untuk memblokir kuartet, dan kemudian kembali ke tempat di mana kuburan Kaisar Iblis rusak, dan mulai mencari lagi. Bagaimana bisa harta klan manusia Dong Huang saya diam, dan momentum yang menghancurkan bumi harus meletus setelah makam Kaisar Iblis runtuh? 5 pria besar berbisik, mereka tidak berbisik, mereka tidak perlu bersembunyi. Di mana pagoda tandus itu, mengapa tidak keluar? Sudah hilang selama puluhan ribu tahun. Sudah waktunya menara ini muncul kembali di dunia, mengapa tidak melihatnya? Di kejauhan, banyak bhikkhu yang menakjubkan, dan beberapa lelaki besar jelas bertekad untuk mendapatkannya. Jika mereka tidak dapat menemukan harta ini, mereka benar-benar tidak tahu kapan itu akan diblokir. Ye Fan terkejut, sampai sekarang dia tidak tahu bahwa harta suku Dong Huang adalah Menara Huang, dan namanya saja membuat orang merasa luar biasa. Banyak bhikkhu besar membicarakan masa lalu dari harta ini. Dikatakan bahwa pagoda tandus memiliki tahun yang tak berujung, dan pada jam berapa diturunkan, itu tidak diketahui sama sekali. Menurut legenda, itu dengan Dong Huang. Ketika ada makhluk di tanah yang luas ini, menara tandus ada. Seperti apa menara tandus itu? Banyak bhikkhu yang tidak begitu tahu. Seperti namanya, itu secara alami adalah tubuh menara. 9 pagoda liar berat memiliki kekuatan yang luas dan tidak dapat diprediksi. Itu abadi dan dapat menekan semua orang kuat di dunia. Apakah ini menakutkan? Bahkan jika itu kekuatan ilahi kamu, kamu tidak bisa menghentikan penindasan menara tandus, jika tidak bagaimana itu bisa disebut Dong Huang Human Restre Asure. Sejak zaman kuno, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat Gaiden membenci di bawah menara tandus, dan tidak ada yang bisa menghalangi tindakan keras menara tandus. Jalan di depan diblokir, Ye Fan tidak bisa pergi, dan kembali ke kedalaman reruntuhan. Mendengar komentar para biarawan, dia terpesona dengan tiba-tiba, dan menara tandus begitu menakjubkan. Pada saat ini, Duan De, pendeta Tao yang tidak bermoral, muncul dan bergegas ke Ye Fan dengan cepat. Seluruh orang terbakar dengan cepat, dan kecepatannya mencapai yang ekstrem.
Dia langsung datang ke matanya, dan dia penuh kegembiraan. Bagaimana dengan tembaga? Lemparkan ke kolam. Apa? Wu Liang Taoist kaget, dan kemudian sangat cemas, meraih bahu Ye Fan, gemetar kuat, dan berkata, kolam mana yang akan membawaku segera? Hati Ye Fan tiba-tiba bergerak, apakah tembaga hijau ini memiliki masa depan yang hebat? Pada awalnya, dia pikir itu terkait dengan Dong Huang Zhibao, tetapi ketika dia tahu bahwa Huang Ta berada di belakang pagoda ke-9, dia segera mengerti bahwa perunggu hijau tidak bisa menjadi harta suku Dong Huang, dan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh menara. Reruntuhannya sangat besar, ada hutan lebat dan pegunungan di mana-mana. Aku sudah berbalik sejak dulu, dan aku lupa di mana aku berjalan. Tidak, kamu harus ingat. Wajah pendeta Tao yang tidak bermoral itu sedikit menakutkan, matanya merah, dan Ye Fan memeganginya. Bukankah itu hanya sepotong tembaga busuk? Kamu menontonnya berulang kali selama seperempat jam penuh, tetapi pada akhirnya kamu menjatuhkan diri ke tanah. Mengapa kamu ingin menemukannya sekarang? Apa sumber potongan tembaga itu? Kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan, jadi cepat dan temukan aku sekarang. Pendeta Tao yang tidak tersenyum, sangat serius saat ini, dia membawa Ye Fan pergi. Ye Fan tahu di dalam hatinya, tampaknya tembaga hijau yang misterius benar-benar berasal dari titik kecil, tampaknya sangat penting. Dewa terkutuk yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana bisa Dao miskin begitu murah? Apa yang aku dapatkan, biarkan aku membuangnya. Wajah si Gemuk Tao itu biru, dan dia sangat menyesal dan jengkel. Hati Ye Fan sangat menakjubkan, merasa bahwa pendeta yang tidak bermoral ini sekarang memiliki keinginan untuk membunuh. Dia tidak ingin mengenai pisau itu dan berjalan maju dengan jujur. Kamu harus ingat baik-baik, teman kecil, jika kamu dapat menemukan sepotong tembaga hijau, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu? Taois yang gendut itu memiliki wajah serius dan menasihati dengan sungguh-sungguh, aku harus mengingatnya. Apa itu? Jangan bertanya, jika kamu bertanya lagi, Taois, aku akan gila. Taois Gemuk itu menepuk tangan kanannya dengan keras, dan berkata, mengapa aku sangat bingung, mencari harta karun seumur hidupku, tetapi pada akhirnya itu sangat menarik. Dia sangat mencela diri sendiri, tanpa kepura-puraan, dan ingin memotong tangannya. Kami terpisah di sini, dan kemudian aku melihat kamu berlari ke kejauhan. Taois yang Gemuk itu membawa Ye Fan ke gunung tempat mereka berdua berpisah. Ya, ini adalah di mana aku berpikir tentang kemana aku pergi. Ye Fan berjalan menuruni gunung tanpa kerumitan. Para pendeta Tao yang tidak bermoral mengikutinya dengan cermat, dan tidak menekan, biarkan dia berpikir perlahan. Ye Fan berjalan sangat lambat, dia berpikir tentang cara menyingkirkan Taois Gemuk ini. Tanpa sadar, keduanya memanjat 3 gunung, dan ketika mereka mendaki gunung keempat, Ye Fan menunjukkan ekspresi bahagia dan berkata, ini di sini. Melihat ke arah jari-jarinya, wajah Taois yang Gemuk itu tiba-tiba terlihat jelek, ada kolam yang gelap dan dalam di gunung, keheningan itu seperti batu, tidak ada jejak ombak, dan ada semburan menggigil. Jangan bilang, kau melempar memo tembaga ke kolam yang dalam ini. Mata Tao yang Gemuk menembakkan cahaya aneh, dan tiba-tiba Ye Fan dalam keadaan kesurupan, dia merasa samar-samar, pihak lain sepertinya melihat miliknya hati laut. Pada saat ini, Ye Fan gugup dan buru-buru memusatkan energinya, mencoba membayangkan gambar, berdiri di tepi kolam hitam, dan melemparkan sepotong memo tembaga ke dalamnya. Mata Taois yang Gemuk kembali normal, menggetarkan giginya, dan berkata, dasar anak ajaib, aku kuharap aku bisa memasukkanmu ke dalam. Bukankah itu hanya sepotong tembaga busuk? Ye Fan terlihat ceroboh. Poof. Taois Gemuk itu langsung terjun ke kolam yang dalam bersama seorang lelaki yang galak. Pada awalnya, masih ada kemuliaan-kemuliaan di bawah air, tetapi segera setelah itu suram dan kusam. Ye Fan menunggu 2 menit penuh, dan tidak melihat pendeta Tao yang tidak bermoral datang, dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah pria Gemuk yang kekurangan lemak ini membalas di bawah? Seperempat jam kemudian, permukaan air bersiul dengan lembut, dan Tao yang gendut itu menutupi lapisan tebal es hitam, mengalir keluar seperti patung es. Bang! Di dalam es hitam yang misterius, ada kilatan cahaya yang berkelanjutan, dan hanya butuh beberapa dekade bagi pendeta Tao yang tidak bermoral untuk memecahkan es yang padat dengan cahaya ilahi dan mengocok es yang jatuh ke tanah. Tidak ada dewa yang baik, Tuhan membeku sampai mati. Dia gemetaran di seluruh, gemetar, tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan cahaya ilahi, mengeluarkan dingin, dan dia bisa melihat semburan kabut hitam naik dari permukaan tubuhnya, sekitarnya vegetasi itu langsung beku oleh kabut hitam, dan kemudian langsung berubah menjadi bubuk. Di kejauhan, Ye Fan mengambil napas. Dia memilih kolam hitam ini, tapi dia merasa itu cukup dalam, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu mengerikan. Es keras yang jatuh di tanah membekukan segalanya dalam radius 10 meter. Banyak batu sudah retak. Ye Fan bisa merasakan sedikit dingin di jarak yang jauh. Apakah tuannya tidak menangkapnya? Aku menyelam ribuan meter dan melihat prasasti yang terpahat terukir di jalan, dengan tulisan, Ning Tan, terukir di atasnya. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Aku tidak tahu seberapa dalam danau hitam ini. Mengapa kamu mulai membuang? Apakah kamu menyesal sekarang? Berhenti bicara. Melihat wajah Taois yang gendut itu dengan wajah yang hancur, Ye Fan hampir tertawa, hatinya menyegarkan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat gugup, berkata, apakah ini benar-benar bayi? Kulit Tao yang Gemuk itu biru dan marah, berjalan dengan marah, berkata dengan marah, aku tidak punya bahasa yang sama denganmu. Ye Fan berjalan ke samping dengan sadar, memetik 2 buah liar, dan memakannya dengan senang hati. Taois yang Gemuk melihat bahwa dia tidak peduli, dan dia ingin memakan buah-buahan liar. Tanpa merasa marah, dia berkata dengan wajah cemberut, kamu, dunia bawah hilang yang besar, benar-benar melemparkannya ke kolam yang dalam, aku. Aku berharap aku bisa membunuhmu. Dao, kamu buang dulu, kenapa aku menyalahkannya sekarang www.mtnovel.com bukankah kamu menganggapnya compang-camping pada awalnya? Aku benci itu. Pendeta Tao yang tidak bermoral ingin menampar dirinya sendiri, lalu melompat ke kolam yang dalam lagi dengan letupan.
Kali ini, lebih dari 1 jam berlalu, Tao yang gemuk itu berlari keluar dari air, benar-benar berubah menjadi balok es besar, dengan cahaya hitam yang bersinar dan tulang yang dingin. Ye Fan menghindar jauh, kali ini butuh seperempat pendeta yang tidak bermoral untuk keluar dari es. Tubuhnya hitam dan ungu. Pori-pori di seluruh tubuh menyemprotkan kabut hitam keluar. Area besar di gunung itu dibentuk dengan es hitam dan tumbuh-tumbuhan. Layu dan tak berujung, banyak batu beku dan pecah. Setelah sekian lama, pendeta Tao yang tidak bermoral itu pulih dan berjalan keluar dari daerah es, duduk di tanah dengan satu pantat, dan berkata pada dirinya sendiri, aku benci. Di samping, hati Ye Fan gelap, dan dia merasa sangat segar ketika dia melihat pria gemuk yang frustrasi. Tiba-tiba, pendeta Tao yang tidak bermoral itu sepertinya memikirkan sesuatu, dia melompat kaget, memandang gunung berapi aktif di kejauhan, dan di danau hitam dingin di depannya. Makam, satu adalah makam Yang dan satu adalah makam Yin. Ye Fan terkejut olehnya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Taois gemuk mengabaikannya, dan dengan hati-hati menggaruk tanah, menandai gunung berapi aktif dan kolam hitam di tanah, dan kemudian semua daerah sekitarnya digambarkan dalam proporsi tertentu. Banyak dewa dan dewa, benar-benar seperti ini. Satu Yang dan satu Yin, memegang Tai Chi, sumber kekuatan dimakamkan di makam Yang, tubuh dingin yang sebenarnya dikubur di kuburan Yin. Bab 67. Menara Tandus dan Tembaga Hijau. Imam Tao yang tidak bermoral berjalan dengan tangan di punggungnya, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, Kaisar Iblis benar-benar memiliki reputasi yang layak. Dia benar-benar membangun 2 kuburan, makam Yang dan makam Yin. Taois yang gemuk itu curiga, menatap gunung berapi aktif di kejauhan, dan menatap kolam hitam tak terduga di depan. Kedua alis itu disatukan. Berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang? Bukankah kamu menjalani kehidupan yang baik? Ye Fan menyela. Benarkah? Pendeta Tao yang berpikir Ye Fan tidak enak dipandang sekarang, berkata, dasar bocah yang hilang, pergilah turun dan bersama Kaisar Iblis. Jangan, Taois, jangan bernafas di kepalaku, itu benar-benar tidak masalah bagiku. Wu Liang Taois duduk di tanah dengan ekspresi frustrasi, berkata, meskipun saya menemukan rahasia yang menakutkan, tetapi tidak ada cara untuk membuka makam Yin, saya berharap bahwa pasti ada situasi pembunuhan di bawah. Baru saja, jika saya menyelam ke dasar Blackpool dan memasuki kuil Yin, saya khawatir itu tidak lagi ada di dunia. Dengan cara ini, harta suku Donghuang Pagoda liar, di kuburan yang gelap di bawah kolam hitam ini. Ye Fan duduk di batu gunung yang jauh, tidak terlalu dekat, agar tidak menyentuh cetakan, berkata, tidak heran kalau kelima lelaki agung itu tidak dapat menemukan menara tandus itu. Ternyata ditindas di sini. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu mengabaikannya dan menunjukkan tatapan penuh perhatian, dan kemudian menggaruk tanah, tampaknya menyimpulkan berbagai hubungan antara makam Yang dan kuburan Yin. Akhirnya dia menghela nafas dan menunjukkan tatapan tak berdaya, berkata, harta yang hilang, saya menemukan makam terkenal di dunia, tetapi saya tidak bisa masuk. Ini benar-benar penyesalan dan kesusahan. Bukankah ada beberapa pria besar di sana? Ye Fan memberi isyarat kepada 5 pria kuat di atas gunung berapi yang aktif. Bahkan jika mereka masuk, aku takut sulit untuk mundur. Ini adalah situasi yang harus dimiliki. Makam Yang adalah cacat yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis dengan sengaja, meninggalkan harta klan setan dan sumber kekuatannya untuk generasi mendatang. Ini adalah tempat-tempat peristirahatannya tidak diganggu oleh orang luar. Makam Yang bocor untuk menutupi makam Yin. Mungkin, ada kegunaan magis lainnya, satu Yin dan satu Yang, memegang Tai Chi, dan menjadi misterius dan misterius. Sebuah ekspresi sedih muncul, mengatakan, kecuali ada harta dari klan Donghuang, bahkan jika ada generasi yang kuat yang dapat menyelesaikan situasi yang tak terhindarkan, tetapi tidak dapat menahan kubur, ia akan bergegas ke tanah Donghuang, seperti seekor naga kembali ke laut, tidak akan ada jejak. Menara tandus ini sangat ilahi sehingga dapat menampung kuburan Kaisar Iblis, yang lebih kuat dari orang kuat Geidai. Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu mengungkapkan pandangan rindu, mengatakan, menurut legenda, pagoda tandus memiliki tahun yang tak ada habisnya. Sejak kapan diturunkan, tidak diketahui sama sekali. Tidak ada orang dan benda di dunia ini yang tidak dapat ditindas. Apakah ini sangat mengerikan? Taois yang gendut itu mengungkapkan pandangan yang panjang dan terpesona, mengatakan, sejak zaman kuno, belum ada kesimpulan akhir tentang keberadaan abadi, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Namun, setiap legenda tentang abadi di Donghuang terkait dengan menara gurun. Apa hubungannya dengan menara tandus? Ye Fan tampak terkejut. Menurut legenda, di tahun-tahun tanpa akhir ini, Donghuang pernah memiliki seorang peri yang lahir, dan itu dicatat beberapa kali dalam buku-buku kuno. Tidak ada pengecualian dalam beberapa kali ini, dan semua, indra, ini terbunuh oleh kota Huangta. Tidak, menara tandus begitu mengerikan. Ye Fan cukup terkejut. Tidak ada kesimpulan tentang keberadaan abadi. Tetapi dapat dibayangkan bahwa jika yang abadi ada, ia harus melampaui semua bhikhu di dunia. Sangat kuat sehingga sulit untuk menahan penumpukan menara tandus, yang benar-benar menakutkan. Alam itu mengerikan, kalau tidak begitu banyak tokoh besar akan datang ke sini. Saya tidak berpikir akan butuh waktu lama sebelum penguasa tanah suci datang sendiri. Lagi pula, Donghuang terlalu besar. Beberapa orang mendapatkan berita nanti, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan meletakkannya. Dao Wen, datang tepat di seberang kehampaan. Apa asal mula menara tandus, begitu luar biasa dan kuat? Ye Fan tidak bisa tenang. Legenda, dahulu kala, sebelum kelahiran makhluk di Donghuang, sudah ada di dunia ini, dan tidak ada yang tahu asalnya. Sayang, kau, biarkan Dao Cha membuangmu, dan perlakukan harta itu sebagai limbah tembaga dan besi. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah mendengar ini, wajah tak berwarna dari Pangeran Tao yang tidak bermoral itu tiba-tiba jelek. Itu bahkan lebih hijau dari warna tembaga kehijauan. Dia marah dan berkata, jika bukan untukmu, aku sudah mendapatkannya. Taois, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sayang sekali kamu kehilangan itu dulu.
Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah menara tandus? Kalimat mana yang kukatakan adalah harta ras manusia Dong Huang? Ye Fan sangat terkejut dan berkata, karena ini bukan menara tandus, mengapa Anda terburu-buru untuk terbakar? Bukankah itu hanya sepotong tembaga busuk? Saya juga berpikir itu tidak ada hubungannya dengan menara tandus. Apa yang kau tahu, bocah kentut, terlalu malas untuk menjagamu. Sang Tao yang tidak bermoral mencekik perutnya, dan dia tidak ingin membicarakan hal-hal hijau lagi. Meskipun Ye Fan terlihat seperti 11 atau 12 tahun sekarang, tetapi usia sebenarnya sudah melebihi 20 tahun, dia dikatakan anak kecil kentut, secara alami tidak puas, berbisik, aku tidak. Siapa yang kamu beritahu? Pastor Tao yang tidak bermoral itu bertanya dengan cemas. Aku menyalahkanmu. Jawab Ye Fan dengan tidak nyaman. Kau menyalahkanku. Berantakan sekali, tidak ada waktu untuk menjagamu. Setelah itu, pendeta Tao yang tidak bermoral berbalik dan menatap Blackpool. Lagi pula, dokter, kamu tidak berani pergi jauh ke dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal atau kanan. Lebih baik berbicara tentang apa yang terjadi pada perunggu hijau. Biarkan aku tahu apa asalnya. Setelah semua, itu dibuang dari tanganku. Kamu masih ada wajah untuk dikatakan. Mendengar kata-kata ini, semangat gendut itu tidak menyentuh satu titik pun, dan matanya merah. Itu terlihat sangat tidak biasa, kurasa itu hanya sedikit lebih buruk daripada menara liar. Ye Fan tidak merasa niat baik, sengaja menggoda para pendeta Tao yang tidak bermoral, dan tentu saja dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Bocah kentut, aku sebenarnya cemburu padaku, aku mencekikmu. Aku tidak akan memberitahumu. Taois yang gemuk itu berbalik dan mengabaikannya. Taois, kamu sangat tidak masuk akal. Aku mengambil 3 senjata psikis dariku. Sekarang aku bertanya sesuatu padamu, tapi aku memiliki gerakan seperti itu. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu melihat Ye Fan terus-menerus sekarat di sana, dan benar-benar ingin mencekiknya, berkata, bahkan 10, 100, dan 1000 senjata psikis tidak dapat ditukar dengan perunggu yang hilang darimu. Sudah kubilang lama kamu tidak ingin dendam sebesar itu, oke, aku baru saja melemparkannya ke kolam hitam ini dengan mulus, siapa yang memberitahumu untuk tidak memberitahuku itu adalah harta karun. Melihat bocah kentut berusia 11-2 tahun yang menggeliat geliut dan bengkok itu, begitu tak terbendung sehingga semakin banyak pendeta yang tidak bermoral memikirkannya, semakin tidak terasa. Pada akhirnya, ada air mata, dan mereka ingin memotong kedua tangan mereka, mengapa harganya sangat murah, mengapa tidak menginap pada saat itu. Dewa terkutuk yang tak ada harapan. Dia menghela napas berat, berkata, kamu harus kurang bengkok, jujur. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi hatinya sombong. Dalam waktu singkat, dia membuat Tao yang tidak bermoral itu menyesal dan berhasil membangkitkan emosi negatifnya. Dia akhirnya menarik nafas. Ketika Ye Fan berhenti berkata apa-apa, Taois gemuk itu berbicara sendiri, dan sepertinya menyesal, mengatakan, siapa yang mengatakan limbah tembaga ini tidak sebagus menara tandus? Sebelum Wan Zai bertahun-tahun, Dong Huang hampir terbalik karena sepotong tembaga hijau ini. Apakah ada hal seperti itu? Ye Fan menunjukkan tatapan bingung. Ya, tidak ada kekacauan seperti itu ketika menara tandus hilang, dan sepotong tembaga hijau ini membuat seluruh tandus timur tidak nyaman. www.mtnovel.com Menara tandus dapat menekan kematian makhluk abadi. Harta karun Dong Huang, apakah tembaga hijau lebih baik dari itu? Taois gemuk itu lesu dan berkata, perunggu hijau adalah sesuatu dari Zhongzhou. Ketika hilang, semua orang kuat top Zhongzhou melakukan yang terbaik. Mereka hampir membalik gurun timur, Nanling, gurun barat, dan dataran utara. Itu adalah kekacauan besar. Ye Fan mendengar kata-kata dan menarik napas. Dia tahu secara mendalam bahwa Zhongzhou lebih ekspansif daripada Dong Huang, dan bahkan jika para biarawan tidak dapat mengendalikan Shen Hong, mereka tidak dapat melintasinya. Jika mereka ingin mencapai ujung yang lain dari ujung yang satu, mereka hanya dapat mengukir pola dao di gunung dan sungai, mengembunkan surga, berjalan dan menyeberang dalam kehampaan. Dikatakan bahwa ada banyak monumen di Zhongzhou, orang-orang hebat keluar dalam jumlah besar, adalah tanah kuno yang sangat misterius dan makmur. Siapa yang begitu berani bahwa semua penguasa Zhongzhou telah terprovokasi? Alam adalah kaisar besar terakhir yang menyatukan klan iblis Dong Huang, menyebabkan masalah besar bagi klan Dong Huang. Tampaknya kaisar iblis itu sangat kuat, membangkitkan semua arah, itu memang karakter yang luar biasa. Pendeta Tao yang tidak bermoral meliriknya dengan marah, dan berkata, ini juga menggunakan kamu untuk mengatakan, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menyatukan klan iblis-iblis timur dan mencapai kekaisaran abadi. Ye Fan memikirkannya dan bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa keping tembaga hijau itu milik Zhongzhou, dan apa itu? Bab 68 Wujin AP, tiket rekomendasi. Tentu saja saya dapat yakin bahwa tembaga hijau itu milik Zhongzhou. Tao Wu yang sedikit mengerang, dan kemudian berkata, hal-hal yang berisik pada saat itu adalah yang paling populer. Kaisar Setan membawa perlombaan manusia Dong Huang ke Menara Bao Huang dan ingin menjadi hidupnya. Barang penguburan abadi. Menara limbah memang hilang pada waktu itu, dan semua orang percaya bahwa dia melakukannya. Selain itu, ada legenda yang lebih rahasia bahwa menara limbah tidak dicuri oleh Kaisar Iblis. Barang-barang penguburan memang ditembak, tetapi artefak misterius dari Zhongzhou dicuri. Tentang sepotong tembaga hijau ini, misterinya tidak dapat diprediksi. Dong Huang jarang diketahui, bahkan jika saya telah mendengarnya, tidak terlalu jelas. Kamu baru saja dinilai oleh ini. Ye Fan menunjukkan tatapan bingung. Gundukan makam Kaisar Iblis, tidak ada pagoda tandus yang lahir sama sekali, meniadakan jenis legenda pertama, saya tentu berpikir tentang perunggu hijau. Berbicara tentang ini, Wu Liang Taoist menampar dirinya sendiri secara langsung, mengatakan, saya tidak pernah berpikir, mencari harta untuk seumur hidup, Anda akan dibutakan oleh perunggu hijau dan terjawab. Bagaimana kamu bangun nanti, dan bagaimana kamu menganggapnya tidak pantas? Karena itu biasa di luar akal sehat, tidak ada cacat, dan semua metode telah disembunyikan.
Menoleh ke belakang, itu jelas merupakan kesalahan terbesar, bahkan jika itu adalah tembaga bekas biasa, itu tidak mungkin seperti biasa. Ye Fan menghela nafas dengan sengaja dan berkata, aku tidak menyangka aku akan begitu terpisah. Aku dengan lembut menjabat tanganku dan membuang benda-benda yang sebanding dengan menara tandus. Sayang sekali tidak ada yang melihatku. Aku pikir aku harus seperti dewa dalam debu, keindahan luar biasa, masa lalu dan masa kini yang tersisa. Apakah benar saya menghangatkan hati? Jangan menghukum saya. Hidung pendeta Tao yang tidak bermoral itu hampir bengkok. Meskipun Ye Fan merasa bahwa Tao yang gemuk itu sangat kurang bermoral, dia bukan orang yang galak dan sangat jahat, jadi dia tidak takut padanya. Dia berkata, Sang Tao marah, dan yang paling penting bagimu sekarang adalah dengan cepat menemukan cara untuk mendapatkan sepotong tembaga hijau itu, mungkin menara tandus juga ada di makam di bawah. Mungkin, Anda belum melewatkan harta karun itu, sebaliknya, sangat mungkin untuk mendapatkan dua. Pagoda tandus tidak mungkin ada di kuil Yin. Meskipun kata-kata itu mengatakan, pendeta Tao yang tidak bermoral melepaskan Ye Fan dan dengan hati-hati memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berjuang, aku akan mencoba lagi. Tao yang gendut itu berjalan menuju Blackpool lagi. Dia merindukan perunggu hijau yang misterius dan tidak bisa menyerah. Boom. Pada saat ini, pusaran besar tiba-tiba muncul di danau hitam yang dingin. Seekor binatang buas mengambang dan mengambang, muncul di air hitam. Gelap, seperti gips emas hitam, mengungkapkan aneh nafas. Ini memiliki bentuk yang aneh dan memiliki 3 kepala. Kepala tengah berbentuk seperti kera. Kedua kepala kiri dan kanan adalah kepala burung dan kepala ular. Tubuhnya seperti kuda hitam, yang dilemparkan dari kayu hitam. Tidak memiliki bulu di seluruh tubuh dan merupakan baju besi skala hitam. Ditutupi, berkilauan dengan kilau logam, terlihat kuat dan kuat. Ini adalah binatang raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter. Dia meraung di dalam air dan mengeluarkan raungan yang dalam, yang membuat Ye Fan merasa jiwanya berkibar dan sepertinya akan meninggalkan tubuh. Renungkan dan tenangkan pikiranmu. Tao yang gendut itu berteriak, ada hal seperti itu, bertengger di tanah yang sangat gelap di dunia. Raungan itu dapat menghancurkan jiwa manusia. Ia adalah binatang yang sangat kuat bernama Wu Jin Ape. Binatang yang berkilauan, mengerikan, dan besar ini memiliki 3 kepala, tetapi hanya kepala kera di tengah yang memiliki kecerdasan spiritual. Kepala burung dan kepala ular kiri dan kanan dapat melakukan kekuatan magis, tetapi mereka tidak memiliki pikiran. Kepala dominan, sehingga disebut kera emas hitam. Namun, ada legenda bahwa kepala burung dan kepala ular seperti kasting emas hitam juga bisa membuka kecerdasan ketika kera emas hitam telah berevolusi ke keadaan itu sangat menakutkan kecuali master ditembak, jika tidak masternya tertembak, jika tidak maka masternya tidak akan bisa terputus. Mana akan menjadi monster? Ye Fan mendengarkan di telinganya, mengingat di dalam hatinya, bermeditasi, dan diselimuti oleh kecemerlangan Tao yang gendut itu, jiwanya stabil, dan tidak ada lagi perasaan berdebar. Boom. Pada saat ini, kera emas hitam tiba-tiba mengambang di air hitam, mengaduk ombak hitam yang tak ada habisnya, dan menyerang Taois gemuk dan Ye Fan. Wow! Pendeta Tao yang tidak bermoral itu menanggapi dengan cepat, menggambar sebuah lingkaran dengan satu tangan, cahaya sian meluap, tiba-tiba meledak seperti kembang api, cantik dan berkabut, menyelimutinya dan Ye Fan, bahwa kabut hitam dan air dingin yang bisa membekukan batu-batu semuanya terhalang, dan pada saat yang sama, ia menulis di udara dan menulis, segel, besar. Fufa. Taois yang gendut itu menyesap, dan kata, Feng, dalam kehampaan itu langsung bersinar, seperti ukiran batu giok, dengan bentuk dan kualitas, dan suara sikat terbang ke depan. Bang! Apakah kokoh, dicetak pada tubuh kera emas hitam, dan mengeluarkan suara, mendesis, dan semburan kabut hitam dingin, dan secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam binatang emas hitam. Mengom. Kera hitam itu gemetar hebat, dan kedua kepala kiri dan kanan perlahan-lahan terangkat. Kepala burung itu membuka mulutnya, dan kilat berapi menyala seketika. Juga. Petir yin ekstrim dan api nektar. Tao yang gemuk itu terkejut, dia menarik Ye Fan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan meludahkan perisai berdarah kecil dengan mulut terbuka. Boom. Tenda listrik terbang, api hitam terbakar, semua berdampak pada perisai berdarah merah, dan lampu merah cemerlang menyala. Kera emas hitam ini tidak terlalu sederhana. Kepala burung dan kepala ular kiri dan kanan tampaknya telah membuka kebijaksanaan spiritual, tetapi mereka ditembus oleh sebuah lubang dan kehilangan kebijaksanaan spiritual mereka. Ada pikiran yang bijak, jadi bahkan jika seorang bhikkhu yang kuat bertemu, ia hanya bisa berlari. Untungnya, kedua kepala itu tidak dalam kondisi sempurna. Dia berbisik pada dirinya sendiri, serangan kera emas hitam yang kuat mengguncang perisai seperti permata merah, tapi ternyata itu diblokir. Potong. Pada saat ini, Taois yang gemuk itu mengeluarkan sinar terang di lep pahit, seperti bulan yang cerah, dan langsung menuju ke kera emas hitam. Bang! Kepala emas kepala kera di tengah kera hitam meledak dengan dua lampu keemasan, ditembakkan di atas lempengan batu giok yang cemerlang seperti bulan, dan keduanya bergetar. Imam Tao yang tidak bermoral itu berseru, mengatakan, ketiga kepala itu tampaknya telah dipukul dengan keras, dan ada bekas luka pada mereka. Tampaknya di masa lalu pasti berhasil membuka kebijaksanaan spiritual dari tiga kepala. Jika mereka bertemu pada waktu itu, saya hanya akan bisa kabur. Tidak hanya kedua tengkorak kiri dan kanan kehilangan akal mereka, tetapi kepala kera di tengah juga mengalami kerusakan parah, sehingga sulit untuk mereproduksi kekuatan sihir dari masa lalu pada saat ini, mereka secara bertahap ditekan oleh para pendeta yang tidak bermoral. Bang! Tetapi ketika pendeta Tao yang tidak bermoral ingin menekannya, kera emas hitam itu berjuang keras, dan seluruh tubuh langsung meledak dari cahaya emas hitam yang menyilaukan, tiba-tiba menyingkirkan belenggu dan tenggelam ke kolam hitam. Hal ini benar-benar mengerikan. Jika ketiga kepalanya pulih, maka hanya sedikit orang yang akan bisa menyerahkannya. Taois yang gendut itu mengungkapkan warna dirinya yang bermartabat. Pada saat ini, danau dingin yang tak berdasar tiba-tiba berfluktuasi dengan keras. Sesuatu di bawahnya tampak mengalir keluar, jauh lebih keras daripada kera emas hitam.
Ada ombak tak berujung di kolam hitam, dan kabut hitam melonjak ke segala arah. www.mtnovel.com. Kabutnya sedingin es, dan esnya menggigit. Banyak bagian gunung ini yang beku dan pecah-pecah. Banyak batu berubah menjadi bubuk setelah kabut hitam. Taois, bukankah maksudmu bahwa kuburan Yin tersembunyi dalam gelap? Bukankah itu akan muncul? Mengapa sekarang begitu mengerikan? Mungkin aku secara tidak sengaja melakukan sesuatu dan mendapat masalah. Apa yang kamu lakukan? Aku berada ribuan meter di Blackpool, dan aku melihat sebuah tablet batu yang patah dengan tulisan, Ningtan, di dalamnya. Aku mengeluarkannya dan melemparkannya ke kedalaman Blackpool. Kupikir itu mungkin akan tenggelam ke dasar. Menyentuh kuburan Kaisar Iblis. Dokter, apakah Anda akan menghancurkan monumen yang rusak di Yin Hall Kaisar Yin? Siapa yang tahu bahwa kolam yang dalam adalah kuburan iblis? Wow, ela. Pada saat ini, air di kolam hitam dalam berbalik, dan sekelompok prajurit hitam mengenakan baju besi hitam bergegas keluar, memegang pedang hitam gelap di tangan mereka, tak bernyawa. Ini adalah... Yevan terkejut. Dan Taois yang gemuk itu juga menunjukkan keterkejutannya, dan menarik Yevan kembali, berkata, apa yang terjadi? Apa keanehan kuburan Kaisar Iblis? Apakah ada grafekiper yang menakutkan? Makhluk macam apa ini? Air menyembur di kolam hitam, dan kereta tua rusak muncul dari kolam hitam, membawa gerobak prajurit Yin. Mereka mengenakan baju besi tungsten, seluruh tubuh ditutupi, tangan atau memegang sebuah pisau lipat hitam, atau mingge hitam. Bab 69 membuka Geye membunuh. Danau dingin yang hitam, ombak yang bergelombang, kereta kuno yang rusak tampaknya telah mengalami baptisan darah dan api, dan ditutupi dengan bekas pisau dan lubang pedang, menghancurkan air hitam, dan datang oleh angin dan ombak. Ini benar-benar gerbang jahat. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Sebenarnya ada penjaga makam di makam Kaisar Iblis. Benar-benar keterlaluan dan tidak terbayangkan. Wu Liang Taois mengerutkan kening. Swoosh. Tepat saat dia tertegun, bulu panah hitam melesat dengan cepat, ada api hitam menyala di panah, dan kabut hitam tebal melonjak dari ujung panah. Kapan? Sang Tao yang tidak bermoral mendirikan perisai seperti batu akik merah untuk memblokir bulu panah, tetapi bulu panah meledak pada saat ini, api menyala, dan kabut hitam mengamuk. Kabut menghanguskan tanah di sekitarnya, bebatuan meleleh, dan kemudian kabut hitam mengalir masuk, membekukannya dan membekukannya menjadi bubuk. Energi mengerikan ini hampir memengaruhi Yevan dan para pendeta Tao yang tidak bermoral. Jenis panah bulu es dan api ini sangat kuat, dan para biksu biasa mungkin memiliki kekhawatiran hidup jika mereka tidak memperhatikan. Tembak. Suara memecah langit tidak ada habisnya, dan bulu panah hitam menembus kabut hitam dan terus-menerus ditembakkan, seperti badai hujan hitam. Ding dang dang dang. Perisai seperti batu akik merah menghantam ratusan anak panah berturut-turut, dikelilingi oleh api, dan ada kabut hitam tak berujung mengamuk. Wehee. Perisai meluap dari kecemerlangan kemerahan, melonjak seperti gelombang air, menyebarkan api, menyebarkan kabut hitam, dan akhirnya memblokir serangan. Namun, pada saat ini, gemuruh terdengar, dan kereta yang rusak bergegas dengan tentara Yin, dan telah mendarat, menghancurkan ke depan. Aku akan melihat siapa dirimu. Pendeta Tao yang tidak bermoral menggigit gigitan punggungnya dengan pahit, dan membuka mulutnya dengan lampu hijau. Ini adalah pisau panjang dengan lampu hijau, yang bersinar dalam angin dan tumbuh dengan cepat. Panjangnya setengah kaki, seperti genangan air jernih, sejernih kristal, semburan dingin. Setelah melihat Yevan, dia mengertakkan giginya untuk sementara waktu, belati yang dia dapatkan, yang diculik oleh pendeta Tao yang tidak bermoral dan digunakan untuk melawan musuh pada saat itu. Wow! Belati virus berubah menjadi sabuk hijau dan bergegas keluar, melontarkan sinar cahaya terang, dan tiba-tiba memblokir kereta kuno yang rusak. Selanjutnya, lautan pahit para pendeta yang tidak bermoral bermekaran, sebuah manik berdarah keluar, dan Cabernet Sauvignon meledak, mengeluarkan gelombang kekuatan ilahi yang kuat, dan bergegas ke depan, sulit untuk menemukan tiga kereta kuno di tempat itu. Bergeraklah sebentar. Pada saat yang sama, jari Zixia yang bersinar muncul di ibu jari pendeta Tao Wuliang, menyinari secercah cahaya ungu di telapak tangannya. Potong. Taois Wuliang mengambilnya dengan ringan, mengangkat jarinya, dan jari ungu itu menarik 1000 tajam, dan menembakkan pisau ungu tajam. Po. Blade membagi dua kereta yang rusak, menghentikan seorang prajurit Yin. Melihat semua ini, Yevan mengutuk untuk sementara waktu. Ketiga senjata paranormal ini semua ditemukan olehnya, tetapi mereka diculik oleh para pendeta Tao yang tidak bermoral dan dibawa keluar untuk melawan musuh pada saat ini. Wehee. Pada saat ini, belati hijau psikis menusuk 5 prajurit Yin dan menghancurkan kereta. Pada saat ini, manik-manik berdarah merah juga berhasil mengurung 3 kereta. Untung. Ratap Tao Wuliang. Akhirnya, semua kereta yang rusak dicincang, dan semua prajurit Yin nyaris ditembus para yang tidak bermoral bergegas menghampiri dan merobek baju besi hitam dari mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang membuatnya terkejut adalah setelah beberapa prajurit Yin pertama merobek baju zirah itu, pasir halus mengalir keluar, yang sama sekali bukan benda hidup. Setelah itu, ia akhirnya menemukan beberapa prajurit Yin Bing yang bukan pasir halus. Setelah pemeriksaan cermat, ia menemukan bahwa tubuh binatang itu membeku. Ada apa? Imam Tao yang tidak bermoral itu terkejut, dan berkata, apakah garis-garis itu mendukung mereka? Dia dengan cepat menyapu pasir-pasir halus ini, dan menemukan sebuah tanda kayu kecil di tempat itu, dengan tulisan rumit di atasnya. Dao. Benar-benar begitu. Sasha menjadi seorang prajurit, mengumpulkan mayat menjadi seorang jenderal, metode yang baik. Setelah itu, pendeta Tao yang tidak bermoral menunjukkan ekspresi bersemangat, mengatakan, ini adalah pola sebelum 10.000 tahun, mungkin apa yang bisa dipelajari. Dia dengan cepat meniup pasir halus di tanah, menghancurkan beberapa mayat, mengumpulkan semua tanda kayu, dan menumpuk banyak di tanah. Boom. Pada saat ini, suara itu datang lagi dari kolam hitam yang sedingin es. Seorang iblis akan mengenakan baju besi hitam, dengan kepala serigala, dan perlahan-lahan berjalan, mengungkapkan napas kematian yang tebal. Ketahui berapa kali lebih kuat. Ini adalah monster umum yang mati di masa lalu, dan juga sudah habis. Tampaknya bukan belati yang menopang tubuhnya.
Pendeta Tao yang tidak bermoral itu mengungkapkan pikirannya. Setan perlahan-lahan akan datang, tanah bergetar, dan kabut hitam melonjak. Itu tidak mudah. Pada saat ini, lautan pahit dari Pangeran Tao yang tidak bermoral meledak menjadi cahaya hijau yang menyilaukan, dan nyala api biru besar melaju ke depan, mengelilingi iblis kepala serigala. Bang! Namun, iblis ini tidak akan berbeda, mengungkapkan semburan napas kematian yang intens, mendorong api biru kembali. Dia telah mengalami perubahan mayat, dengan roh yang redup, monster itu abadi, dan memiliki dendam kematian yang kuat. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu terkejut, dan merasa sangat berbeda. Ye Fan mundur, dan dia mengorbankan beberapa senjata psikis. Pergi, ditambah dengan nyala biru. Ada sesuatu yang aneh di sini. Pada saat ini, suara dingin datang dari seorang pemuda berusia 20-an datang ke gunung dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mundur." Matanya terkunci pada tanda-tanda kayu yang diukir di tanah, dan kemudian dia menatap monster itu. Wu Liang Taoist menatapnya dengan dingin, tetapi warna aneh muncul seketika, dan lengan jubah pihak lain disulam dengan tanda tanah suci cahaya sambil. "Saya adalah murid dari cahaya, komandan ditakdirkan untuk membiarkan Anda pergi dengan cepat." Pria muda itu sangat bangga dan tampaknya memiliki rasa superioritas alami. Dia melirik Ye Fan dan menemukan bahwa dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan ilahi, mengatakan, "Jika Anda tidak ingin mati, cepat pergi dari sini." Bang! Pada saat ini, iblis akan membebaskan diri dari belenggu Tao yang tidak bermoral dan dengan cepat melompat ke kolam hitam, menghilang. Pangeran Tao yang tidak bermoral itu berbalik dan berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, tarik kulit harimau untuk membuat spanduk, dan saya membenci Anda seperti sampah, sebenarnya menyamar sebagai murid dari tanah suci sambil terang. Saya berani menamparmu sampai mati." Kuas. Pria muda itu melihat kekalahan dan menembak secara langsung. Ratusan dan ribuan tenda emas, padat dan padat, bergegas menuju pendeta Tao yang tidak bermoral seperti hujan cahaya keemasan. Wehee. Lengan besar para pendeta Tao Liang lambai, King Xia terbang, dan semua hujan cahaya keemasan disingkirkan, bahkan sebuah jarum emas. Bang! Tao yang tidak bermoral itu bergegas ke depan dengan cepat, meraih leher pemuda itu, dan membawanya ke depan Hantan, mengatakan, "Ambil kulit harimau untuk membuat spanduk besar www.mtnovel.com. Saya ingin menipu pendeta Tao Anda, katakan, murid macam apa, kalau tidak aku akan menjatuhkanmu. Saya seorang murid sejati." Pria muda itu menunjukkan rasa takutnya. Mengapa sutradara memberitahunya omong kosong, melemparkannya langsung, dan memberi makan iblis itu akan dilupakan. Ye Fan menyarankan dari kejauhan, dengan sengaja mengintimidasi pemuda itu. Itu hal yang sama, tidak perlu berbicara omong kosong. Wu Liang Taoist menjabat tangannya dengan lembut, dan pemuda itu langsung jatuh ke danau yang dingin, menghilang dalam sekejap mata. Di kejauhan, Ye Fan tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap bahwa pendeta Tao yang tidak bermoral benar-benar melakukan hal ini. Wow, ela. Kolam hitam melonjak, dan ada lebih dari selusin monster muncul, semuanya adalah baju besi emas hitam, hanya kepalanya yang terbuka, bentuknya aneh, ada yang kepala anjing, ada yang kepala harimau, mereka monster pada pandangan pertama, semuanya penuh tebal nafas kematian. Mereka memegang pemuda itu sekarang, dan mencabik-cabiknya dengan ledakan, dan darah tiba-tiba berceceran. Boom. Pada saat ini, Hantan tampak mendidih, dari gelap seperti tinta ke warna merah darah, sangat menawan. Tidak bagus, hal buruk, makam kaisar iblis berlumuran darah, dan situasi pembunuhan terbuka. Wajah Wu Liang Taoist menjadi sangat jelek. Boom. Pada saat itulah bumi berguncang, dan darah di danau yang dingin itu meledak, dan semua reruntuhan yang sepi diletakkan di atas kesuraman, yang mengejutkan semua biksu. "Jangan katakan akankah kita mati di sini?" Ye Fan tampak terkejut. Bab 70 meninggalkan. Wu Liang Taoist menghela nafas berulang kali, dan berkata, "Aku tidak bisa memasuki makam Yin ini lagi, sial." Dia merindukan perunggu hijau, dan tiba-tiba kehilangan kesempatan pada saat ini, membuatnya menyesal dan kesal. Pembunuhan di Hantan telah dimulai, tetapi tidak ada bahaya bagi orang-orang di luar Hantan. Pada saat ini, 5 kecemerlangan yang menyilaukan melesat dengan cepat, dan kelima tokoh besar itu waspada mereka bergegas ke gunung untuk pertama kalinya, mengungkapkan paksaan yang kuat, melayang di udara seperti dewa. Ye Fan ingin mengamati mereka, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui cahaya ilahi yang cemerlang sama sekali, hanya untuk melihat 5 kelompok cahaya ilahi yang terang, dan tidak ada yang lain. Makam Kaisar Iblis Yin. Salah satu dari mereka menarik napas, matanya tampak seperti obor, dan sekilas ia mengerti apa yang ada di bawah danau yang dingin. Gunung berapi aktif adalah makam matahari, dan danau dingin yang suram adalah makam Yin. Satu yang dan satu Yin, memegang Tai Chi, dan surga dan bumi di dunia, dapat berevolusi dengan perubahan yang tiada akhir. Jika tidak secara kebetulan, sangat sulit untuk membayangkan bahwa ia benar-benar mendirikan 2 makam di bawah satu Yin dan satu Yang. Kali ini masalahnya serius, makam Yin telah membuka permainan yang harus dimiliki, sulit untuk masuk. Harta karun ras manusia Dong Huang belum terlihat, sebagian besar menara tandus ada di kuburan yang gelap ini. Beberapa tokoh besar sulit untuk tenang, tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara untuk berani memasuki makam Kaisar Iblis. Itu bukan tidak mungkin, ada beberapa kelemahan bahkan jika tata letak yang sempurna sudah berakhir, dan aku bisa menyelam dengan hati-hati, mengamati mereka, dan kemudian membuat keputusan. Bagus. Pada saat ini, kelima sinar cahaya jatuh, dan salah satunya langsung menutupi pendeta Tao yang tidak bermoral. Aku baru mendengar seseorang berkata bahwa bahkan para murid tanah suci berani menampar dan mati. Luar biasa ingin datang kepadamu. Tempat ini dipicu olehmu. Ayo pergi bersama kami. Wajah pendeta Tao yang tidak bermoral berubah menjadi hijau di tempat dan dengan cepat berkata, "Beberapa senior, saya berbicara omong kosong, tidakkah Anda mengenal saya seperti ini? Sekarang makam Yin ini membuka situasi yang harus dimiliki. Dengan kultivasi saya, jika Anda melanjutkan, tidak ada kehidupan. Tentu saja, itu tidak mudah untuk diketahui, bahkan makam Yang dan makam Yin, tampaknya kamu benar-benar luar biasa, ayo turun bersama kami."
Jangan, saya katakan beberapa senior berbelas kasih. Teriak Tao Wuliang. Kuas. 5 sinar cahaya melintas, dan kelima lelaki super besar itu membawa para pendeta Tao yang tidak bermoral dengan wajah hijau, dan langsung jatuh ke dalam danau dingin yang berdarah. Teriakan para pendeta yang tidak bermoral itu berhenti seperti seekor babi. Ketika mereka masuk, Hantan meledak menjadi darah, dan monster sudah menghilang di dalamnya. Ini benar-benar orang jahat yang memiliki gilingan jahat, Anda dapat meminta berkah jika Anda gemuk. Ye Fan berdiri, menepuk pantatnya, dan pergi dari sini. Dia tidak bisa tinggal di sini untuk apapun. Boom. Cahaya berdarah bersinar, dan seluruh reruntuhan aslinya diselimuti darah, dan di sini ada yang menakjubkan dan mempesona, sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang merasakan jantung berdebar-debar. Di bawah danau dingin yang berdarah, tampaknya beberapa kecelakaan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Ye Fan meninggalkan gunung dan melarikan diri dari jauh. Pada saat ini, semua gunung dan sungai diukir dengan pola dao, yang menyegel tanah kuno ini. Ye Fan tidak bisa menerobos dan hanya bisa berkeliaran di antara pegunungan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk pergi. Sekarang dia mendapatkan sebuah buku emas, dan dia secara tidak sengaja memperoleh sepotong perunggu hijau yang misterius. Dapat dikatakan bahwa itu adalah panen-panen yang membuat semua bhikkhu gila, dan pilihan terbaik adalah pergi. Aku harap larangan ini akan segera dilanggar. Ye Fan Xiu sangat rendah sehingga dia tidak bisa bersaing dengan para biarawan untuk mendapatkan senjata psikis. Dia mengerti situasinya dan memilih tempat terpencil untuk berjalan. Ye Fan membuka kotak giok, dan ada semburan aroma manis, dan anggrek ular giok penuh dengan aroma dan aroma pada saat ini, dia ingin mengambil tindakan, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menemukan ramuan. Sekarang dia telah mendapatkan buku emas, Lun Hai Juan, yang lengkap akan membimbingnya untuk bergerak maju. Jika dia sekarang menemukan cukup ramuan, maka dia harus dapat mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Ye Fan bergerak cepat dan berjalan menuju pegunungan. Sejak makam Kaisar Iblis lahir, banyak binatang roh hampir lolos. Hanya beberapa yang bersembunyi di gua dan menolak untuk keluar. Pada saat ini, lebih mudah dari biasanya untuk memilih ramuan. Ketika dia datang ke kedalaman reruntuhan sebelumnya, Ye Fan ingat melewati sebuah rawa, di mana dia menemukan binatang buas yang kuat yang sepertinya menjaga sesuatu. Pada saat itu, dia jauh, dan sekarang dia memutuskan untuk melihatnya. Setelah menemukan gunung itu, Ye Fan dengan cepat menemukan rawa itu. Dia merasakan ledakan kejam dalam ketidakjelasan, dan menemukan banyak sisik besar di rawa, yang semuanya sebesar tamparan. Sepertinya ada pria besar yang disembunyikan sebelumnya, tapi untungnya dia telah pergi. Ye Fan dengan hati-hati mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apa-apun. Akhirnya, ia menemukan jejak kelainan di tempat timbangannya jatuh paling banyak. Ada tanaman yang tidak dikenal di sini, yang terlihat sangat biasa, tetapi binatang itu tampaknya menghindari dengan hati-hati, dan belum menginjak-injak. Dia sedikit curiga dan berjongkok untuk menggali tanah dan menggali ke arah akar, dia menggali lebih dari 1 meter dan tidak melihat kelainan. Tepat ketika Ye Fan hendak menyerah, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di matanya. Di bawah tanah, ujung akar utama tanaman ini sebenarnya memiliki batang emas, tetapi ukuran lengkeng itu cemerlang. Ini. Ye Fan terkejut, tiba-tiba dia ingat bahwa dia telah melihat sebuah catatan ketika melihat buku-buku kuno ramuan di Gua Lingsu. Dikatakan bahwa beberapa kegagalan kayu kuno mungkin tidak sepenuhnya terhapus dan sering meninggalkan sedikit kehidupan. Esensi, yang melekat pada akar tanaman lain, kemungkinan akan beregenerasi di masa depan. Bukankah ini esensi yang ditinggalkan oleh esensi pohon tua? Ye Fan memandang umbi emas, menunjukkan warna bahagia, dan kemudian menaruhnya di kotak giok. Kemudian, dia pergi ke lokasi berikutnya, dan segera tiba di gunung batu. Ada lubang hitam besar di akar gunung, dan ada aroma samar di dalamnya. Ye Fan menunjukkan ekspresi bahagia dan berjalan masuk dengan cepat. Tiba-tiba, raungan rendah datang dari kedalaman gua batu, disertai dengan dendam yang mengerikan. Tubuh Ye Fan tiba-tiba menegang dan buru-buru mundur, seolah terbang menjauh. Suara gemuruh datang, dan seorang biadab menonjol sebagian besar tubuhnya dari gua batu, terus mengerang. Itu terlihat seperti serigala, tetapi tidak ada rambut di atasnya, dan ada duri tajam yang tumbuh di atasnya, yang hitam, dan itu terlihat agak menakutkan. Panjangnya bisa 7 atau 8 meter, berdarah dan sangat berat. Saat menderu, seluruh tubuh terus-menerus diterangi oleh cahaya hitam, seperti nyala api hitam yang menyala. Ye Fan bersembunyi di kejauhan, dan dalam sekejap, dia tidak mampu membayar orang biadab ini, dan itu jauh lebih kuat daripada ular tanduk Gio. Nafas seperti ini sangat menakutkan. Hewan-hewan aneh lainnya telah melarikan diri, tetapi berani bertahan, itu pasti luar biasa. Pada akhirnya, Ye Fan tidak mendapatkan apa-apun di sini dan mulai mencari di tempat lain. 2 jam kemudian, dia menemukan 3 ramuan lagi, tetapi itu bukan ramuan langka, jauh lebih berharga daripada umbi emas. Boom. Pada saat ini, ada langit darah di Hantan, dan beberapa tokoh naik ke langit, bertarung dengan sengit bersama. Sebenarnya memiliki monster, tertutup hitam, berbentuk seperti singa, tetapi melihat lebih dekat, itu tidak, seperti legendaris, bertarung melawan orang besar, tidak jatuh tertiup angin. Tanpa diduga, Gunung Kaisar Iblis membeku di sini, mayatnya abadi, berubah menjadi mayat roh, dan berubah menjadi pengawal gravitasi. Beberapa pria besar di langit mengepung monster itu dan ingin melenyapkannya. Keturunan legendaris kian benar-benar luar biasa. Mereka tidak mengikuti Kaisar Iblis untuk waktu yang lama, dan mereka berubah menjadi keadaan yang luar biasa. Binatang hitam memiliki dampak vertikal dan horizontal, dan tidak ada tanda-tanda kegagalan, hampir bergegas kembali ke danau dingin beberapa kali. Boom. Hantan sepertinya mendidih, dan tubuh iblis itu terus-menerus keluar, dikendalikan oleh ujung yang lain, dan terbunuh ke langit. Kita baru saja memotong mayat ini, kita tidak bisa memecahkan garis di bawah kain Kaisar Iblis, kita tidak bisa benar-benar memasuki makam. Di kejauhan, Ye Fan sangat terkejut. Tampaknya ada banyak keanehan di bawah makam. Ada begitu banyak monster yang bergegas keluar www.mtnovel.com. Tiba-tiba, suara dentang datang dari 4 sisi reruntuhan, awalnya bergetar seperti batu emas, dan kemudian seperti tsunami.
Pola Dao, di bawah kain 5 pria besar secara paksa rusak. Ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa ada orang kuat lain yang datang, dan bukan satu orang, mereka menghancurkan Pola Dao yang ditetapkan oleh 5 tokoh besar, dan akan menghancurkan momentum celestial yang tidak begitu lengkap. Kemudian, Shen Hong bergegas masuk dan biksu yang tak terhitung jumlahnya tiba, berkali-kali lebih banyak orang daripada sebelumnya. Tembakan-tembakan besar diam-diam tidak muncul, tetapi rupanya juga telah memasuki reruntuhan. Di reruntuhan primitif, berpusat di danau yang dingin, kabut darah berkibar, semakin mempesona, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan para biarawan berkumpul semakin banyak, tidak ada yang tersisa, lebih banyak seni bela diri datang. Larangan kuartet dilanggar, Ye Fan sangat gembira dan akhirnya bisa pergi. Pada saat ini, lautan emasnya yang pahit mengandung tembaga hijau, yang merupakan berkah yang luar biasa dan kesulitan yang tidak terbatas. Perang, mari kita hancurkan langit dan menangis dan melolong, itu bukan urusan saya. Ye Fan pergi dengan cepat, dan ketika dia hendak berjalan keluar dari reruntuhan, dia melihat ke belakang dan berkata, pergilah dengan caramu sendiri dan biarkan orang lain menemukan harta karun itu. Jika pendeta Tao yang tidak bermoral mengetahui kebenaran, dan kemudian mendengar kata-katanya saat ini, dia harus memuntahkan darah, dan dia pasti akan menelanjanginya hidup-hidup. Tentu saja, jika para bhikkhu lain mengetahui situasinya, mungkin bahkan lebih buruk.